dia membuka mata di sebuah kamar yang asing. Segalanya tampak begitu baru baginya, dan apa yang ia lihat membuat dirinya tak percaya dengan penglihatannya sendiri. Saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat sosok seorang pangeran. Persis seperti pangeran dari novel yang pernah ia baca. Detik itu juga, ia benar-benar terkejut dan menampar dirinya sendiri dengan keras untuk memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Saat rasa sakit itu benar-benar terasa, ia tidak merasa takut, justru hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan. Tiba-tiba, sebuah pesan sistem muncul di hadapannya yang disebut sebagai sistem HP. Sistem ini memungkinkan dirinya mendapatkan HP, Health Points, melalui perawatan organ tubuhnya sendiri, dan HP yang terkumpul bisa digunakan untuk membuka keahlian, skills, atau memanggil makhluk. Namun, masalah besarnya adalah level HP-nya saat ini benar-benar nol. Saat ini, ia belum memahami perubahan besar apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Di dunia nyata, ia telah membuka kliniknya sendiri, namun takdir tidak berpihak padanya. Saat masa pandemi COVID, banyak pasien terinfeksi dan orang-orang menyalahkan kliniknya. Dalam waktu singkat, ia jatuh bangkrut dan tertimbun beban utang. Suatu malam setelah minum alkohol berlebihan, ia melompat dari atas jembatan, dan begitulah ia sampai di dunia baru dengan tubuh yang baru pula. Kini ia telah bebas dari segala utang di kehidupan lamanya. Namun, begitu ia bersemangat bangkit dari tempat tidur, ia kembali jatuh karena tubuh ini memiliki masalah yang sangat serius. Dokter pribadinya, Gordon, segera masuk ke kamar dan memintanya untuk tetap tenang dan tidak bergerak secara tiba-tiba. Saat ia melihat tangannya, ia menyadari bahwa tubuh ini bahkan lebih lemah daripada pria normal berusia 40 tahun, padahal ia masih seorang pemuda. Kemudian ia teringat bahwa dalam novel, karakter ini selalu terbaring di tempat tidur dan hanya muncul sebentar saja. Bukan hanya itu, karakter ini dikisahkan meninggal pada usia 22 tahun. Dengan ketakutan di hati, ia menanyakan usianya kepada Gordon, dan Gordon menjawab bahwa ia berusia 21 tahun. Mendengar itu, ia menggigit bibirnya dengan kuat. Saat ia awalnya tidak mengetahui tentang penyakit karakter ini, ia sempat berpikir bahwa kehidupan yang penuh utang telah usai dan kini ia bisa menikmati hidup sebagai putra mahkota dengan santai. Namun, kini ia menyadari kebenaran pahit bahwa ia hanya punya waktu 1 tahun tersisa. Ia teringat bagian dalam novel di mana putra mahkota bahkan tidak bisa diselamatkan oleh perawatan terbaik di dunia maupun berkat dari seorang pendeta. Berdiri di depan cermin, ia menyimpulkan bahwa hanya ada satu solusi untuk kondisi ini. Memikirkan hal itu, ia menoleh ke arah Gordon dan memintanya untuk membawakan semua jarum yang bisa ditemukan, baik kecil maupun besar, karena kini ia akan mengobati dirinya sendiri. Ia memeriksa nadinya untuk memahami penyebab utama penyakitnya. Ia memperhatikan 10 nadi aneh di mana penyakit mungkin bersembunyi, karena jika ada gejala pada salah satunya, mungkin saja itu adalah cedera internal. Tepat saat itu, Gordon datang dan membawakan jarum-jarum yang ia minta. Ia meletakkannya di depan pangeran. Ia memeriksa jarum-jarum itu satu persatu dengan Gordon, lalu mengambil salah satu jarum. Saat Gordon melihatnya memanaskan jarum tersebut, ia bertanya dengan heran apa tujuan dari jarum itu. Ia menjawab dengan nada angkuh bahwa ia akan menusukkan jarum itu ke tubuhnya sendiri. Mendengar itu, Gordon yang malang ketakutan dan mengira tuannya akan menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia memohon agar pangeran berhenti. Sang pangeran menenangkannya dan mengatakan bahwa ia melakukan semua ini untuk tujuan yang baik dan mintalah kepercayaan dalam hal ini. Kemudian dengan susah payah, Gordon setuju. Segera setelah itu, ia melepas bajunya dan berbaring di tempat tidur. Ia tahu bahwa jarum pertama harus ditusukkan ke organ pernapasan yang paling vital, dan untuk itu ia harus menenangkan napasnya. Bahunya adalah titik yang disebut Tai Yuan yang terhubung dengan meridian paru-paru. Ia menusukkan jarum dengan perlahan di titik itu, dan karena jarumnya cukup tebal, ia merasakan sedikit rasa sakit. Sekarang, ia memfokuskan perhatiannya pada titik-titik akupunktur. Pertama-tama ia mulai dari paru-paru, lalu bergerak ke Cloud Gate, dan akhirnya ke bagian lengan atas. Setelah menyelesaikan rangkaian pertama, ia membuka matanya. Rasanya seolah ia telah mendapatkan keahlian untuk melakukan akupunktur dengan akurat. Dengan menerapkan teknik ini pada tubuhnya sendiri, paru-parunya sedikit pulih. Bersamaan dengan itu, muncul pemandangan aneh dan lucu di mana paru-paru menari dengan gembira, memberikan jempol ke atas sebagai tanda sukses, dan sistem menunjukkan 10 HP yang setara dengan 10 kekuatan. Melihat semua itu, ia terus menatap layar dan merasa bingung setelah membaca informasi baru. Sang pangeran menjadi penasaran untuk melihat jendela status secara lebih detail. Melihat kondisinya, Gordon yang malah mengira bahwa tuannya mungkin sudah gila, sehingga ia mulai menangis lagi. Sang pangeran memerintahkannya dengan tegas untuk tidak bereaksi berlebihan. Mengabaikan dokternya yang emosional, ia menargetkan titik akupunktur berikutnya yang berada di dekat tulang belikat. Titik akupunktur ini disebut titik akupunktur yang men, dan ia melakukannya dengan cara yang sempurna sehingga ia merasakan kelegaan dan kedamaian di dadanya. Kemudian ia menargetkan beberapa titik akupunktur di lengannya yang terasa lebih sakit daripada sebelumnya. Namun ia menahannya dengan sabar. Melihat pemandangan ini, Gordon mulai berdoa kepada Tuhan agar memberikan kesehatan pada tubuh dan jiwa tuannya. Sementara itu, sang pangeran mengambil langkah berikutnya dan menusukkan jarum pada titik akupunktur Yunji. Setelah itu, ia menstimulasi berbagai titik akupresur lainnya dan paru-parunya merasa seolah-olah sedang dipijat di kursi pijat. Hal-hal konyol dan lucu yang muncul di layar membuatnya merasa terganggu, dan ia berpikir dalam hati bahwa alangkah baiknya jika drama ini berhenti dan memberinya HP saja.
saja. Kemudian ia memfokuskan diri pada titik akupunktur Chize yang berada di telapak tangannya, dan dengan jarum terakhir ini, ia berhasil menyelesaikan perawatan meridian paru-paru kiri. Hasilnya, ia mendapatkan 100 HP, dan kedua paru-parunya memberikan total 200 HP. Itu berarti sekarang ia memiliki total 600 HP. Setelah mendapatkan HP sebanyak itu, kini ia bisa mengaktifkan keahliannya. Layarnya menanyakan apakah ia ingin berbelanja keahlian. Membaca ini, ia teringat novel-novel fantasi, di mana sang pahlawan sering mendapatkan keahlian hebat yang berhubungan dengan prajurit atau penyihir. Oleh karena itu, ia dengan bersemangat memutuskan untuk memeriksa daftar tersebut. Namun, bertentangan dengan harapannya, semua keahlian yang muncul di layar berhubungan dengan pengobatan dan perawatan. Ia berpikir mungkin ini karena semua pekerjaan di kehidupan sebelumnya. Untuk melihat daftar, ia memilih pulse reading, membaca nadi, yang membantu dalam mendiagnosis penyakit, dan merupakan dasar dari setiap perawatan dan resep jika dilakukan dengan benar. Dengan menukar 500 HP, ia membeli tahap pertama dari keahlian ini. Setelah mendapatkan keahlian ini, ia menjadi mampu memperkirakan kesehatan pasien dan kemudian mendapatkan laporan pemeriksaan kesehatan dasar secara menyeluruh. Untuk melihatnya, ia memeriksa nadinya lagi dan melihat laporannya. Lalu sistem memberitahunya bahwa tubuhnya dalam kondisi yang sangat buruk dan ia memiliki waktu hidup paling lama 3 bulan. Ia berpikir bahwa ini bahkan lebih singkat daripada kontrak ponsel. Setelah itu, ia kembali fokus pada pengobatannya dan berpikir bahwa jika ia memutar jarum searah jarum jam untuk menggunakan metode penguatan dan pengurangan, mungkin itu akan berhasil. Ia juga menerapkan metode pengurasan dengan mencabut jarum saat menembuskan napas. Kemudian ia melakukan proses ini dan dengan terkejut melihat bahwa hal itu menambah masa hidupnya 1 hari. Karena senang, ia mulai melakukan perawatan yang sama pada tangan lainnya, yang hasilnya justru menyebabkan pendarahan. Kali ini, sistem memberikan peringatan bahwa ia telah melakukan akupunktur secara berlebihan dan menyarankan agar perawatan ini dilakukan hanya 1 kali setiap 3 hari. Sekarang di layar, organ-organnya ditampilkan sedang tergeletak di tanah. Ia sampai pada kesimpulan bahwa pasien harus stabil agar bisa menahan akupunktur secara terus-menerus. Namun, tubuhnya sendiri begitu lemah sehingga tidak mampu menoleransi perawatan ini. Kemudian ia menganalisis situasinya dan memahami bahwa meskipun akupunktur berhasil, dengan kelemahan tubuh ini, ia hanya bisa menambah masa hidup 1 bulan dan akhirnya akan tetap mati. Setelah terlarut dalam pemikiran mendalam selama beberapa waktu, ia memutuskan bahwa kini ia membutuhkan obat untuk tubuhnya. Untuk tujuan ini, ia menoleh ke arah Gordon, dokter di dunia ini, dan meminta bahan yang lebih kuat, di mana Gordon sedikit ragu. Kemudian ia bertanya kepada Gordon apakah akar Wolfsbane tersedia di sini. Namun, Gordon menjelaskan bahwa karena ini adalah istana pribadinya, ia harus memesan barang-barang itu dari istana utama. Ia mengatakan bahwa ia akan membawanya, tetapi sekaligus bertanya apa yang akan ia lakukan dengan benda itu. Sang pangeran menjawab dengan nada angkuh bahwa ia akan memakannya. Mendengar itu, dokter yang malang ketakutan dan mulai melarangnya. Sang pangeran menjelaskan kepadanya bahwa ia melakukan semua ini hanya untuk pengobatannya sendiri. Namun, Gordon masih belum sepenuhnya yakin. Untuk meyakinkannya, sang pangeran bertanya apakah Gordon tahu bahwa akar Wolfsbane adalah benda beracun, dan Gordon membenarkan bahwa ya, itu biasanya digunakan untuk membuat racun. Sang pangeran menjelaskan lebih lanjut bahwa ia membutuhkan akar anak daug terut dari Wolfsbane yang jauh lebih kecil daripada ukuran normal. Mengenai hal ini, Gordon langsung mengatakan bahwa benda itu bisa menghentikan detak jantung. Sebagai jawaban, sang pangeran mengakui bahwa hal itu memang benar. Namun, sekaligus mengatakan bahwa ia tahu bagaimana cara mengubah racun ini menjadi obat. Kata-katanya terdengar sangat aneh bagi Gordon. Sang pangeran melanjutkan pembicaraan dan mengatakan bahwa proses ini disebut detoksifikasi yang membantu mengubah racun ini menjadi obat. Kemudian ia bertanya, apakah sekarang ia mengerti? Lalu Gordon dengan jujur mengatakan bahwa ia tidak mengerti apa-apa, namun ia tetap bersedia karena mungkin hal ini bisa memperbaiki kesehatan sang pangeran. Kemudian ia pergi menuju farmasi untuk mengambil akar tersebut. Di jalan, ia berpikir bahwa sampai saat ini belum ada satu hal pun yang mampu menghentikan memburuknya kesehatan tuannya. Sekarang ia memutuskan untuk menaruh semua harapannya pada perawatan baru ini. Namun, ia juga berpikir bahwa ia akan mencobanya sendiri terlebih dahulu untuk memastikan bahwa itu aman bagi sang pangeran. Setelah mendapatkan akarnya, sang pangeran menyiapkan ramuan dari situ. Namun, Gordon merasa takut melihat cairan berwarna aneh itu, dan mengatakan bahwa itu terbuat dari benda beracun. Kemudian ia memohon agar sang pangeran tidak meminumnya. Melihat kondisinya, sang pangeran memutuskan untuk sedikit menakutinya dan mengatakan bahwa biarkan Gordon yang mencobanya terlebih dahulu. Mendengar itu, wajah Gordon bersinar karena ia sendiri pun ingin mencobanya dan ia dengan senang hati setuju. Melihat kesetiaan ini, sang pangeran teringat bahwa dalam novel pun, Gordon adalah orang yang sangat setia kepada putra mahkota. Pada awalnya, ia bukan dokternya, melainkan hanya seorang asisten. Seiring berjalannya waktu, banyak dokter datang yang mengaku bisa menyembuhkannya, tetapi semuanya pergi dan hanya Gordon yang tetap bertahan di tempatnya. Namun, kesetiaan ini harus dibayar mahal karena dalam novel, setelah kematian putra mahkota, Gordon dihukum mati karena dianggap bertanggung jawab atas kematian tuannya. Menatap Gordon, sang pangeran berpikir bahwa orang ini layak mendapatkan kehidupan yang baik. Namun, membagi ramuan bersamanya adalah hal yang berbeda, di mana ia masih belum merasa puas. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya menyelesaikan ramuannya yang disebut Ephedra Aconita Asarum Decoction. Gordon bersedia untuk meminumnya, namun sang pangeran menghentikannya dan mengatakan bahwa obat ini sebaiknya diminum setelah dingin. Pada saat yang sama, Gordon tiba-tiba mengungkapkan kekhawatirannya dan bertanya bagaimana putra mahkota bisa mengetahui resep obat ini. Sang pangeran segera membuat alasan
lisan dan mengatakan bahwa ia melihat meja resep di dalam mimpinya yang memberitahunya resep ini. Gordon secara lisan mengatakan bahwa ia percaya pada pangeran, tetapi ekspresi wajahnya menunjukkan hal yang berbeda. Kemudian sang pangeran melihat waktu dan tanpa ragu meminum seluruh obat itu dalam satu tarikan napas. Melihat ini, dokter yang malang menjadi terpaku. Sang pangeran menatap dokternya dengan mata polos dan berkata bahwa ia telah memakan semuanya. Tiba-tiba jantungnya berdetak kencang dan ia menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Pada saat yang sama, sistem menginformasikan bahwa dengan meminum Ephedra aconita asarum decoction yang diseduh dengan sempurna, rasa dingin dan nyeri di tubuh telah berkurang. Metabolisme telah meningkat dan sekaligus energi inti Azarhan telah bangkit. Mendengar kata itu, sang pangeran sedikit terhenti. Energi inti Azarhan adalah teknik yang dikembangkan oleh Grandmaster Saphir Azarhan dan bawahan setianya, Lloyd, dan ini merupakan simbol keluarga kekaisaran yang hanya diwariskan kepada garis keturunan langsung. Karena itu ada di dalam tubuh putra mahkota, maka teknik ini pasti telah diajarkan kepadanya sejak kecil. Kini ia telah membuka level pertama dari teknik ini, yang membuat lingkaran mananya mulai berputar di sekitar jantung dan membantu menyerap serta meningkatkan mana. Sekarang mananya berada di angka 120%, sementara untuk level berikutnya ia membutuhkan 1000 HP. Oleh karena itu, ia merasakan lingkaran mana di sekitar jantungnya dan dengan setiap napas, ia merasakan mana bersirkulasi ke seluruh tubuhnya. Ini adalah perasaan yang sangat menakjubkan dan mengasyikkan baginya. Tiba-tiba ia merasakan nyeri yang tajam dan menusuk di jantungnya, seolah jantungnya akan merobek dada dan keluar. Melihatnya memegang jantung, Gordon menjadi sangat ketakutan. Pada saat itu juga, sistem memberikan peringatan bahwa jantungnya bisa berhenti kapan saja karena tekanan lingkaran mana sedang memengaruhi jantungnya, dan ia menyadari bahwa lingkaran mana dan pertumbuhan jantung tidak dalam keseimbangan. Ia memperkirakan bahwa ukuran lingkaran mana adalah masalah utamanya karena telah mengelilingi seluruh jantung. Ia teringat kondisi Rakiel yang penyakitnya telah menghalanginya dari pelatihan mana sejak kecil. Lingkaran mana sedang mencengkeram jantung yang bisa membawa pada akibat yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, ia mengambil langkah lain karena ia harus memperbesar ukuran lingkaran mana. Memikirkan hal itu, ia memasuki dunia jantungnya dan berdiri di depan jantung dan lingkaran mana yang mencengkeramnya. Ia berlari dengan cepat menuju jantungnya dan menggenggam lingkaran mana dengan tangannya dan memutuskan untuk meningkatkan kecepatan rotasinya. Rasa sakit dan tekanan dari proses ini tak tertahankan baginya, namun ia tetap ingin belajar. Ia teringat kegagalan-kegagalan di kehidupan sebelumnya saat kliniknya ditutup. Bukan hanya kesabarannya yang hancur, tetapi karena stres utang, rambutnya pun sampai rontok. Semua jenis pinjaman telah menumpuk sedemikian rupa hingga ia hampir menjual rumahnya yang indah. Dengan semua ingatan itu, ia akhirnya berhasil melakukannya. Bersamaan dengan itu, ia membuka mata dan menatap dokternya yang berdiri dengan sangat khawatir. Sistem menginformasikan kepadanya bahwa karena stimulasi positif, ia telah berhasil membangkitkan jantungnya. Setelah itu, sebagai raja dari organ tubuh, jantungnya membuat kemunculan yang sangat megah yang disambut oleh usus besar dan usus kecil. Sementara paru-paru mengejeknya dengan sebutan lusuh. Melihat pemandangan ini, sang pangeran merasa sedikit terganggu. Namun, rasa jengkelnya hilang ketika sistem memberitahunya bahwa ia adalah orang pertama dalam sejarah yang mendapatkan fitur mana circle slot. Ia belum sepenuhnya mengerti fitur ini, namun memperkirakan bahwa ini akan seperti slot kosong dalam permainan. Selama waktu itu, Gordon masih mencemaskannya dan bertanya apakah ia baik-baik saja karena tadi ia terlihat sangat kesakitan dan apakah itu efek samping dari obat. Sang pangeran membuat alasan bahwa ia terkena batuk. Namun, Gordon tidak percaya. Ia bersikeras bahwa sang pangeran sangat kesakitan dan mengeluh bahwa seharusnya dialah yang meminum obat itu terlebih dahulu. Mengenai hal ini, sang pangeran menjawab bahwa jika sangat ingin, racun berikutnya akan diberikan kepadanya, di mana Gordon segera protes bahwa bukan itu maksudnya. Sang pangeran dengan acuh tak acuh memerintahkannya untuk membersihkan semua yang berserakan di lantai. Namun, sebelum pergi, ia berhenti dan berterima kasih kepada dokternya. Mendengar itu, Gordon benar-benar terpaku dan berpikir, jangan-jangan karena meminum racun itu, sang pangeran sudah gila. Di sisi lain, sang pangeran sangat bersemangat setelah mendapatkan hal luar biasa seperti mana slots dalam perjalanan. Slot ini sebenarnya adalah tempat di mana ia bisa menyimpan apapun yang bercampur dengan mana hingga 10 liter. Namun, untuk menyimpan benda itu, ia harus mengonsumsinya sendiri terlebih dahulu. Setelah meditasi, ia berpikir untuk bereksperimen dengan teknik ini. Namun, ia tidak mengerti untuk apa menggunakannya. Kemudian pandangannya tertuju pada tempayan air, dan ia memutuskan untuk bereksperimen dengan itu. Melihat air, ia teringat istilah yang disebut median lethal dose, yang digunakan untuk mengukur toksisitas suatu zat. Ia memperkirakan bahwa 50% dari median lethal dose bisa membunuh seseorang atau membuatnya dalam kesakitan yang luar biasa. Setelah dianalisis, ia menyimpulkan bahwa dalam 60 kg air terdapat sekitar 5,4 liter median lethal dose, dan menurut ukuran serta berat badannya sendiri, ini seharusnya sekitar 3,9 liter. Ia mengangkat tempayan air, tetapi karena tubuhnya yang lemah, sulit baginya untuk mengangkatnya. Meski begitu, dengan cara tertentu ia meminum air dan berpikir bahwa pasti ada tujuan untuk menyimpan ini di mana slot. Ia heran bahwa meskipun meminum 1 liter air, ia tidak merasa kenyang. Oleh karena itu, untuk bereksperimen lebih lanjut, ia memutuskan untuk mengisi slot 10 liternya. Ketika slot terisi 10 liter air, ia pergi untuk berjalan-jalan sedikit. Lalu ia hanya melepaskan 0,1 liter, dan saat itulah ia tiba-tiba merasa kenyang. Dengan itu, ia menyimpulkan bahwa sekarang ia benar-benar
seperti unta yang bisa menyimpan air di dalam dirinya. Sekarang setelah eksperimen air selesai, ia ingin mencobanya dengan sup tonik. Namun, ia masih menyimpan 9,9 liter air, dan jika semuanya terlepas sekaligus, tubuhnya tidak akan sanggup menahannya. Saat itulah ia mendapat ide dan memutuskan untuk membuang air melalui teknik Azarhan Core. Teknik ini membantu menyerap, memperkuat, dan membuang mana, dan dengan menggunakan penguatan serta pelepasan, ia ingin mengeluarkan air keluar tubuh, bukan ke dalam. Ia hanya memfokuskan diri pada membuang air. Dan hal yang mengejutkan adalah itu benar-benar berhasil. Dan langkah selanjutnya adalah memasukkan air kembali ke dalam tempayan. Namun, ketika ia mencoba, ia tidak bisa mengontrol tekniknya dan tempayan pun pecah. Begitu para penjaga mendengar suara pecah, mereka segera masuk ke kamarnya. Selama waktu itu, ia memikirkan eksperimen teknik Azarhan Core-nya. Ia mengira air akan keluar seperti keran, tetapi tiba-tiba itu meledak seperti meriam air. Gordon bersama para penjaga lainnya tiba dan bertanya apakah ada serangan teroris. Ia dengan panik mencari alasan. Lalu ia mengatakan bahwa karena marah, ia sengaja memecahkan tempayan itu. Tampaknya para penjaga mempercayai alasannya. Seorang penjaga bertanya apakah ia tidak terluka. Ia menjawab dengan gugup bahwa hanya ada goresan ringan di kaki. Penjaga meminta Gordon untuk membawanya ke kamar nomor 2, dan Gordon setuju setelah melihat lukanya. Lalu, duduk di punggung Gordon, ia berpikir bahwa meskipun alasannya sangat buruk, semua orang mempercayainya. Ia merasa mungkin ini karena ia adalah putra mahkota. Penjaga membaringkannya di tempat tidur dan pergi. Setelah meminta izin, lalu ia juga meminta Gordon untuk beristirahat. Setelah Gordon pergi, ia berpikir apa yang sebenarnya terjadi saat berlatih teknik Azarhan. Ia memperkuat mana dan membuangnya melalui tangan, tetapi hasilnya adalah ledakan seperti meriam air. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk tidur dan menetapkan bahwa lain kali ia akan lebih berhati-hati karena ia tidak ingin ada yang curiga padanya. Sementara itu, Kaisar mendapat kabar bahwa ia menyakiti diri sendiri dengan jarum dan meminum sesuatu yang seperti racun. Hal ini membuat Kaisar sangat marah karena ia tidak mengerti apa yang dilakukan anaknya. Keesokan paginya, ia berhasil menyiapkan 10 liter obatnya dan siap untuk meminumnya. Namun, Gordon berdiri di dekatnya, dan ia tidak ingin meminumnya di depan Gordon karena ia merasa Gordon akan pingsan melihat itu. Oleh karena itu, ia memintanya untuk menunggu di luar sebentar. Gordon menjawab dengan lugas bahwa ia hanya meminumnya saja. Ia mengingatkan betapa sakitnya saat meminumnya waktu lalu, dan lalu ia juga teringat alasan tentang api itu. Gordon mengungkapkan kekhawatiran bahwa kali ini tonik dibuat terlalu banyak. Ia membuat alasan bahwa ia sedang bereksperimen dengan sesuatu dan mengatakan bahwa ia hanya akan mengambil dosis sedikit, karena mustahil meminum semuanya. Gordon berkata dengan tawa kecil bahwa memang benar ia tidak bisa meminum semuanya. Namun, sang pahlawan merasa terganggu dengan kata-kata tidak pentingnya dan mengusirnya dari dapur. Setelah itu, ia mengunci pintu dan meminum seluruh 10 liter tonik sekaligus. Ia menyimpan tonik itu di mana slotsnya. Sekarang ia hanya perlu melepaskannya. Selama kehidupan sehari-harinya, ia mulai melepaskan tonik sedikit demi sedikit. Saat obat masuk ke dalam tubuhnya, organ-organnya mulai membaik dan ia mendapatkan poin HP. Sekarang ia memiliki 500 HP. Ia merasa sedikit tegang, tetapi juga merasa bersemangat untuk menambah masa hidupnya. Untuk tujuan ini, ia terus melepaskan obat ke dalam tubuhnya berulang kali. Pada saat itu, di dimensi organ, jantung bertanya kepada usus besar tentang menu hari ini. Jawabannya adalah hari ini pun masih Ephedra aconita asarum. Bukan hanya hari ini, tetapi sepanjang hari dan untuk hari berikutnya pun menunya masih sama. Mengenai hal ini, sistemnya memberikan peringatan bahwa organ-organnya sudah bosan memakan Ephedra aconita asarum berulang kali. Ia menjawab dengan sedikit kesal bahwa mereka akan mendapatkan apa yang ia berikan. Sambil berpikir demikian, ia melanjutkan makannya. Saat itu sistem menginformasikan bahwa masa hidupnya telah bertambah 50 hari dan sekarang ia memiliki 133 hari tersisa. Mendengar itu, ia berdiri karena bersemangat yang membuat pelayan, Maid, ketakutan. Pelayan tersebut mulai meminta maaf berulang kali dengan gugup. Ia bingung, berpikir bahwa hanya satu cangkir yang pecah. Mengapa harus meminta maaf sedemikian rupa? Lalu ia mendapatkan jawabannya saat pelayan itu memohon agar tidak mencambuknya seperti waktu lalu. Mendengar itu, ia menjadi tegang. Ia menyadari bahwa putra mahkota yang sebelumnya telah menyakiti gadis ini. Ia bertanya dengan penuh harap, apakah ia benar-benar melakukan hal itu? Gadis itu menjawab tidak. Hal itu membuatnya sedikit lega. Namun, lalu ia menambahkan bahwa ia sendiri tidak membunuhnya. Ia bertanya, lalu apa yang telah ia lakukan hingga mendapat hukuman? Ia mengatakan bahwa hanya karena secara tidak sengaja setetes air jatuh ke lengan bajunya. Mendengar itu, ia berpikir betapa kejam dan jahatnya putra mahkota yang sebelumnya. Kemudian suasana hatinya memburuk. Ia duduk di tempat tidur dan menyuruh pelayan untuk membersihkan semuanya dan pergi. Begitu mendengar itu, wajah pelayan tersebut bersinar. Setelah pelayan pergi, ia menatap Gordon dan bertanya bagaimana sikapnya terhadap para pelayan sebelumnya karena ia tidak banyak mengingat-ingatannya. Gordon mencoba meringankan suasana. Namun, ia memberikan peringatan bahwa jika ia menyembunyikan kebenaran, maka ia akan meminum racun itu di depannya. Mengenai hal ini, Gordon mengatakan yang sebenarnya bahwa sebelumnya ia bersikap sangat kasar dan keras
keras terhadap para pelayan. Mendengar semua itu, ia merasa sangat frustrasi. Sekarang ia mengerti mengapa para penjaga mempercayai alasan yang sangat buruk tentang botol pecah itu. Pada saat yang sama, muncul pertanyaan lain di benaknya, mengapa orang seperti Gordon begitu setia padanya? Lalu ia bertanya kepada Gordon. Gordon menjawab dengan lembut bahwa ia tahu seperti apa orang yang sebenarnya bisa ia jadikan, dan pada hal itulah ia percaya. Dalam kilas balik diperlihatkan bahwa ketika Rakiel masih kecil, Gordon melihatnya mencoba menyelamatkan seekor anak ayam kecil meskipun sedang kehujanan. Mengingat hal itu, Gordon mengatakan bahwa ia yakin seiring membaiknya kesehatan Rakiel, ia akan kembali pada sifat aslinya yang baik. Mengingat ucapan terima kasih Rakiel, Gordon merasa mungkin semua ini baru saja dimulai. Rakiel menawarkan kue kepada Gordon, yang diterima Gordon setelah sedikit ragu. Saat itu juga, Rakiel berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Gordon menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kematiannya. Untuk itu, ia harus tetap hidup. Tiba-tiba seseorang membuka pintu dengan keras dan masuk. Memanggil namanya, seorang pelayan memberitahukan bahwa Kaisar telah segera memanggilnya. Pemandangan beralih ke istana utama kerajaan. Rakiel diperlihatkan berjalan menuju istana ayahnya, sang Kaisar. Begitu ia memberi hormat dengan sopan kepada ayahnya, Kaisar segera merasakan teknik Azarhan yang telah bangkit di dalam dirinya. Sekaligus, ia bisa merasakan kegugupan Rakiel. Di sisi lain, Rakiel sudah lelah membungkuk berulang kali dan dalam hati ia menunggu kapan ia bisa berdiri tegak. Kaisar meminta izin agar pembicaraan dimulai. Beliau bertanya pada Rakiel tentang kehidupannya di istana samping dan apakah ia merasa puas. Rakiel mengiyakan, namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa sangat kesal karena harus terus membungkuk saat berbicara. Lalu, Kaisar langsung menghujamnya dengan pertanyaan tajam. Apakah benar ia sengaja menusukkan jarum ke tubuhnya dan meminum racun? Rakiel mencoba menyangkal hal itu, namun kemarahan Kaisar semakin meledak. Beliau membentak bahwa Rakiel telah kehilangan martabatnya. Jika ia tidak sanggup memikul beban sebagai pangeran mahkota, Kaisar mengancam akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada putra keduanya. Mendengar hal itu, Rakiel terkejut, namun dengan sopan ia tetap menolak tawaran tersebut. Penolakan ini membuat Kaisar semakin murka. Rakiel terdiam sejenak, ia sadar bahwa Kaisar memiliki hak penuh untuk mencabut kekuasaannya sebagai pangeran mahkota. Namun, meski begitu, Baginda tidak langsung melakukannya. Rakiel menyadari bahwa Kaisar menanyakan hal ini hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pangeran mahkotalah yang memberikan kesempatan kepada adik laki-lakinya untuk maju. Rakiel memahami taktik politik ini, namun ia bertekad bahwa seberapa lemah pun dirinya, ia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Di sisi lain, Kaisar menjadi sangat marah hingga bangkit dari tahtanya dan menuduh Rakiel telah mempermalukan keluarga kekaisaran hanya demi mempertahankan gelar pangeran mahkota. Rakiel hanya tersenyum tipis karena sebenarnya ia tidak memiliki keterikatan pada gelar tersebut. Berdasarkan novel yang pernah ia baca, pangeran kedua sama sekali tidak layak menangani era kekacauan yang akan datang. Itulah alasan mengapa sang pangeran kedua nantinya akan menjadi penyebab kehancuran keluarga kekaisaran dan seluruh kekaisaran. Oleh karena itu, Rakiel menatap Kaisar dan mengatakan bahwa ia lebih peduli pada kemajuan dan keselamatan keluarganya daripada sekadar gelar. Ia mengusulkan agar diberi satu kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik daripada pangeran kedua. Setelah itu, adegan beralih kembali ke istana samping. Di sana, Gardon merasa gelisah memikirkan alasan Kaisar memanggil Rakiel. Rakiel menceritakan semuanya dan juga memberitahu bahwa ia akan menghadapi duel pedang melawan pangeran kedua. Mendengar hal itu, wajah Gardon langsung pucat pasi. Dokter malang itu mulai mengemasi barang-barangnya seolah-olah segalanya akan segera berakhir. Di tempat lain, Kaisar merenungkan kata-kata Rakiel dan merasa heran dengan sisi baru putranya tersebut. Karena rasa penasaran inilah, beliau menerima usulan duel tersebut. Keesokan harinya, seluruh rakyat kekaisaran berkumpul untuk menyaksikan duel pedang antara dua bersaudara itu. Di arena tersebut, gadis-gadis tampak tergila-gila pada pangeran kedua, Theodore. Saat itu, Rakiel sedang melakukan pemanasan ketika Theodore mendekatinya dan memintanya untuk berhenti. Theodore berkata dengan nada cemas bahwa Rakiel tidak perlu mempertaruhkan kesehatannya hanya demi menjadikannya pangeran mahkota yang sah secara hukum. Ia mengatakan bahwa karena hasilnya sudah bisa ditebak oleh semua orang, maka Rakiel tidak perlu mengorbankan nyawanya. Namun, Rakiel justru bersiap untuk bertarung dan menjawab dengan penuh kebanggaan bahwa baik ayah maupun saudaranya tidak akan pernah mengerti tekadnya karena ia sama sekali tidak berniat untuk kalah. Sebelum duel dimulai, orang-orang saling berbisik betapa anehnya pangeran mahkota menantang pangeran kedua karena dengan memiliki satu lingkaran penuh di inti asrahan, pangeran kedua memiliki kekuatan penuh dan tidak ada satupun orang yang percaya bahwa pangeran mahkota memiliki peluang untuk menang. Dalam kilas balik, diperlihatkan pahlawan kita sedang berlatih dan Gardon berdiri di sampingnya sambil berpikir bahwa duel ini hanyalah sebuah lelucon. Pemuda itu menjawab bahwa ketika tidak ada yang mengharapkan kemenangannya, itu justru lebih baik karena tekanannya berkurang. Namun, dengan sedikit ragu, Gardon mengatakan bahwa mungkin saja Rakiel bisa menang. Sang pangeran melihat ekspresi wajah Gardon dan tahu bahwa dokter itu sedang berbohong. Kemudian, Rakiel memberitahu bahwa ia hanya perlu menangkis 3 serangan dari adiknya untuk bisa memenangkan pertandingan. Kembali ke masa kini, Gardon berdoa demi keselamatan tuannya. Pertandingan dimulai dan Kaisar membacakan aturannya. Jika pangeran mahkota bisa bertahan dari serangan adiknya selama 5 menit atau berhasil mengalahkannya, maka ia akan menang. Jika tidak, kemenangan menjadi milik pangeran kedua. Kini kedua bersaudara itu berdiri berhadapan. Namun, Theodore ingin mengakhiri pertandingan ini secepat mungkin. Begitu duel dimulai, semua orang terkejut melihat pangeran mahkota membuang pedangnya. Mereka mulai berpikir apakah ia sudah menyerah sejak awal. Melihat hal ini,
ini, awalnya Theodore merasa lega karena ia tidak perlu bertarung melawan kakaknya yang sakit-sakitan. Namun kemudian, ia teringat bahwa tindakan ini bisa memalukan dirinya dan keluarganya. Ia berpikir apakah ia harus menyemangati kakaknya untuk bertarung. Tapi saat pemuda kita mengangkat perisainya, Theodore menyadari bahwa tujuan pangeran mahkota bukanlah untuk menyerang, melainkan bertahan dari serangan selama 5 menit. Sambil tersenyum tipis, ia berpikir bahwa ia akan mengakhiri pertarungan ini dengan sangat cepat. Dengan pemikiran itu, ia mengumpulkan mana di tubuhnya dan melesat cepat ke arah kakaknya. Kaisar menganalisis serangan putra keduanya dan menyimpulkan bahwa putra pertamanya tidak akan sanggup menahannya. Pangeran kedua menyerang dari arah atas agar kakaknya tidak jatuh tersungkur dan menanggung malu. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah saat pemuda kita berhasil menghindari serangan itu. Seseorang berteriak bahwa pangeran kedua sangat baik hati karena hanya memberikan serangan lemah yang mudah dihindari. Setelah itu, pangeran kedua menyerang kembali dengan kekuatan penuh yang membuat pangeran mahkota terpental jauh. Meski begitu, Rakiel berhasil tetap berdiri tegak. Kondisi pemuda kita mulai memburuk dan tubuhnya semakin melemah. Namun, ia tidak melepaskan niatnya untuk memenangkan duel karena sepanjang hidupnya, ia telah berlatih teknik menghindar saat masih menjadi polisi. Sekarang, ia bersembunyi di balik perisainya ketika pangeran kedua kembali menyerang, menyerap mana dengan cara yang jauh lebih efisien daripada yang dibayangkan pemuda kita. Melihat hal itu, pemuda kita tersenyum tipis seolah-olah ada rencana besar yang sedang berjalan di dalam kepalanya. Di sisi lain, pangeran kedua sudah benar-benar bersemangat. Ia menyiapkan serangan berikutnya, melompat ke udara, dan menghujam langsung ke arah pemuda kita. Namun, Rakiel berhasil menyerap benturan itu dengan mudah karena ia telah melatih tubuh bagian bawahnya khusus untuk momen ini. Tidak hanya itu, ia telah memerintahkan pandai besi untuk memodifikasi perisainya, dan ia juga telah menyimpan ramuan khusus di dalam slot mananya untuk adik laki-lakinya. Kemudian, sistem miliknya bertanya berapa banyak jumlah yang ingin dikeluarkan, dan ia menjawab dengan tegas 0,2 liter. Sesaat kemudian, ramuan berisi mana tersebut menyebar ke seluruh tubuh adiknya. Seketika wajah pangeran kedua memerah seolah-olah ia baru saja meminum banyak alkohol, dan ia mulai cegukan dengan keras. Theodore menjadi sangat bingung tentang apa yang sedang terjadi dengan tubuhnya saat ini. Di sisi lain, Rakiel teringat bagian dalam novel yang menyatakan bahwa Theodore sama sekali tidak bisa menoleransi alkohol jenis apapun. Itulah sebabnya ia menyimpan berbagai jenis alkohol di slot mananya dan melepaskan semuanya ke dalam tubuh adiknya. Theodore mencoba menstabilkan diri untuk tetap berdiri, namun ia tidak mengerti zat apa yang telah merasuki dirinya. Ia ingin mengendalikan situasi demi menjaga nama baik ayahnya, sorak-sorai rakyat, dan demi mendapatkan gelar pangeran mahkota. Baginya, itulah pilihan terbaik untuk semua orang, dan untuk itu ia harus menang. Dengan pemikiran tersebut, ia berlari ke arah kakaknya yang masih terheran-heran bagaimana adiknya bisa menahan bom koktail tersebut. Rakiel kemudian melepaskan 0,1 liter bom koktail lagi ke dalam tubuhnya. Adegan pun berubah, dan pangeran kedua mendapati dirinya berada di dunia organ tubuh kakaknya. Di sana, organ jantung menyajikan minuman kepadanya dan mengatakan bahwa minuman ini dikirim oleh orang itu. Saat ia berbalik, ia melihat kakaknya sendiri berdiri di sana sambil tersenyum dan mengangkat gelas ke arahnya. Melihat hal ini, Theodore benar-benar terpaku dan berpikir bahwa ia mungkin sedang berhalusinasi. Melihat adiknya dalam kondisi seperti ini, pangeran mahkota memutuskan untuk membantunya. Ia melepaskan cairan yang tersisa di slot mananya dalam satu hentakan dan menyerang dengan kekuatan penuh menggunakan inti asrahan. Akibat serangan hebat itu, Theodore jatuh tersungkur ke tanah. Setiap orang yang ada di lapangan merasa sangat terkejut dengan pembalikan situasi yang tiba-tiba ini. Melihat pertarungan kedua putranya, Kaisar segera menyadari bahwa Rakiel telah menggunakan inti asrahan, yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai kesalahpahaman. Kini ia bisa merasakan energi inti asrahan dengan sangat jelas meski ada ribuan orang di sekitarnya. Di sisi lain, saat Theodore membuka matanya, ia mendapati kakaknya berdiri di hadapannya. Rakiel mengatakan bahwa ia telah memurnikan mana Theodore yang tidak murni. Theodore segera menyadari bahwa itu adalah inti asrahan dan bertanya dengan heran bagaimana seorang kakak yang sakit bisa menggunakannya. Kakak yang selalu dianggap lemah itu menjawab dengan santai bahwa ia hanya sedikit terlambat mempelajarinya. Kemudian, ia melirik ke arah pedangnya yang tergeletak di tanah. Theodore berkata dengan suara lirih bahwa ia telah kalah. Rakiel menimpali bahwa mungkin Theodore masih belum percaya. Kemudian, pandangan Rakiel tertuju pada darah di dahi adiknya. Rakiel menjelaskan bahwa luka itu didapat adiknya saat mencoba melindungi diri dari serangannya sendiri. Mendengar hal itu, Theodore merenungi sikapnya dan menyadari betapa sombongnya ia selama pertarungan, menganggap kemenangan sudah di tangan tanpa melihat kerja keras kakaknya. Kemudian Rakiel berdiri dan menanyakan kondisi adiknya. Theodore salah mengartikan kata-katanya dan mengekspresikan rasa malu yang mendalam. Namun Rakiel menjelaskan bahwa ia benar-benar hanya menanyakan kesehatannya. Pada saat itu, di depan semua orang, Theodore membungkuk kepada kakaknya dan mengakuinya sebagai pangeran mahkota. Lalu, di depan Rakiel muncul sebuah layar. Rakiel bersorak dalam hati bahwa akhirnya ia berhasil. Gardon menganggap pemandangan ini sebagai kemenangan dan menjadi sangat emosional. Sistem Rakiel memberinya selamat karena telah menyembuhkan orang lain selain dirinya sendiri, dan memberitahu bahwa ia mendapatkan keahlian baru bernama biaya perawatan medis yang diminta, yang memberinya kesempatan untuk menambah sedikit umur setiap kali ia menyembuhkan orang lain. Namun, ia menyadari bahwa dengan cara ini, umurnya hanya bertambah 1 hari. Hal ini membuat suasana hatinya sedikit buruk karena prosesnya lambat, namun ia tetap menganggap ini cara yang lebih baik daripada hanya bergantung pada titik akupunktur atau
Teutonic. Lamunannya terhenti saat Kaisar bertanya apakah ia menggunakan inti asrahan dalam pertarungan, dan ia mengakuinya. Ketika Kaisar bertanya dari mana ia mendapatkannya, Rakiel menjawab jujur bahwa ia sendiri tidak tahu pasti karena ia tidak bisa memberitahu alasan yang sebenarnya. Kaisar memberitahu bahwa inti tersebut sudah terbentuk di dalam tubuhnya sejak lahir. Namun karena penyakitnya, ia tidak pernah bisa mengaktifkannya, dan hari ini ia berhasil menaklukkan kelemahannya untuk menggunakan kekuatan tersebut. Rakiel mengira ayahnya sedang memujinya, maka ia pun berterima kasih. Namun, Kaisar berkata bahwa Rakiel telah merusak rencana aslinya. Rakiel tidak mengerti maksud perkataan itu. Kemudian Kaisar membalikan badan dan berkata bahwa sesuai janjinya, beliau menerima Rakiel sebagai pangeran mahkota. Namun, beliau juga memberi peringatan bahwa beliau akan terus mengawasinya untuk melihat apakah ia benar-benar layak naik tahta. Mendengar itu, amarah berkecamuk di dalam diri Rakiel. Saat ia tidak menjawab, Kaisar dengan marah menuntut reaksi darinya. Bukannya menjawab langsung, Rakiel memberi saran kepada ayahnya agar terus berlatih pedang karena otot-ototnya mulai menegang. Ia juga menyarankan agar ayahnya makan lebih banyak sayur dan berhenti merokok. Kaisar bertanya dengan marah, siapa dia berani-beraninya memberi nasihat? Rakiel menjawab dengan sangat serius bahwa ia mengatakan hal itu hanya karena rasa peduli. Beberapa saat kemudian, saat pergi dengan keretanya, Kaisar tersenyum heran melihat perubahan sikap putranya. Beliau juga merasa khawatir jika penggunaan inti asrahan yang berlebihan akan membahayakan kesehatan putranya. Beliau teringat bahwa meski putranya sakit, beliau selalu menaruh harapan besar padanya. Dan setelah kejadian hari ini, muncul harapan kecil di hatinya untuk masa depan Rakiel. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang, Rakiel teringat akan ayahnya di masa lalu yang meninggal karena serangan jantung. Saat itu, ia sedang asyik bermain dan meninggalkan studinya. Lalu ia menerima kabar tersebut melalui telepon yang menyisakan penyesalan hingga hari ini. Ia berpikir bahwa di dunia ini, Kaisar masih memiliki kesempatan. Ia memutuskan untuk melindungi ayahnya dan menggunakan keahliannya yang juga akan memperpanjang umurnya sendiri. Saat itu, Gardon datang kembali dengan wajah penuh emosi. Ia meminta tuannya bertanya mengapa ia menangis. Meski merasa sedikit canggung, Rakiel pun bertanya. Gardon menjelaskan bahwa ia sangat bangga pada tuannya yang berhasil menang meski dalam pertarungan yang sangat sulit. Rakiel mengabaikan kekhawatiran Gardon dengan santai dan mengatakan bahwa ia ingin istirahat karena besok ada banyak pekerjaan. Merasakan kebingungan Gardon, ia menjelaskan bahwa esok hari ia harus menemui seseorang. Kemudian, Gardon terlihat bersama seorang pria di Sorrentino, salah satu dari 10 restoran terbaik di ibu kota. Pria itu bertanya apakah Gardon tahu tentang restoran ini. Gardon menjawab bahwa ia adalah pelanggan tetap di sini. Ternyata pria itu tidak lain adalah pangeran mahkota yang sedang menyamar. Ketika pelayan datang untuk mengambil pesanan, ia membuat permintaan aneh seperti memesan anggur tanpa buah anggur dan mengatakan ingin makan sampai pagi. Ini adalah semacam kode, dan setelah mendengar pesanan itu, pelayan memintanya untuk mengikuti. Keduanya bangkit dari kursi. Gardon merasa sangat bingung. Pemuda itu berkata agar ia mengikutinya saja dan segalanya akan jelas. Tak lama kemudian, pelayan membawa mereka ke arah tangga. Gardon masih heran bagaimana pangeran mahkota tahu tempat ini. Rakiel sendiri tahu tempat ini hanya karena ia pernah membacanya di novel. Gardon bertanya mengapa mereka datang ke sini. Dengan gaya bicara berputar-putar, ia menjawab bahwa ia datang ke sini untuk mengumpulkan biaya pengobatan. Gardon semakin bingung. Mengalihkan pembicaraan, ia bertanya pada Gardon apakah ia mengenal seseorang bernama Damian. Namun Gardon menjawab tidak. Kemudian ia membuka pintu di ujung tangga. Di dalamnya terdapat arena pertarungan di mana dua petarung sedang berduel dan penonton bersorak-sorai. Gardon kembali bertanya tentang tempat ini. Ia menjawab sambil tersenyum bahwa ini adalah lokasi rahasia. Kemudian ia mengedarkan pandangan dan melihat seorang pria berwajah sangar di atas ring. Gardon bertanya apakah itu Damian. Namun ia menyangkalnya. Tepat saat itu, pintu di sisi lain terbuka dan protagonis asli dalam novel pun masuk. Pria ini adalah Damian Kaya. Begitu ia memasuki arena, seluruh penonton meneriakan namanya. Host menyuruh pria berwajah sangar tadi untuk meninggalkan ring. Kemudian Damian diperkenalkan. Disebutkan bahwa baru di usia 17 tahun ia terjun ke dunia bawah dan dalam 3 bulan ia mengalahkan semua orang serta mendapatkan gelar si jenius pedang. Lalu lawan Damian dibawa masuk ke ring, yaitu seekor troll yang mengaum keras. Melihat pemandangan ini, pemuda kita pun merasa takut karena itu adalah troll asli. Gardon juga melayangkan protes. Ia berpikir mereka akan menyerahkan manusia kepada troll. Di bawah sana, troll itu tampak mengamuk dan menyerang Damian. Namun, dengan keanggunan dan kontrol yang luar biasa, Damian berhasil menghindari setiap serangan. Damian menatap monster itu, menghunus pedangnya, dan dalam satu gerakan cepat, membelahnya menjadi 2. Itu adalah momen yang luar biasa. Para penonton yang menyaksikan pertunjukan itu pun tercengang. Selama itu, pahlawan kita berpikir bahwa pemuda ini jauh lebih mengerikan dari apa yang ia bayangkan. Namun ia teringat bahwa ini wajar karena dia adalah karakter utama dalam novel, sang jenius pedang yang merupakan rival dari ahli pedang agung dalam sejarah. Kemudian ia menyuruh Gardon untuk mengikutinya dan mereka pun melangkah maju. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan besar menghentikan mereka dan melarang mereka masuk. Namun begitu pangeran mahkota meletakkan sebatang emas di tangannya, pria itu membiarkan mereka masuk. Kemudian mereka duduk. Melihat Damian, pemuda kita mencoba agar tidak terlihat takut. Dengan percaya diri, ia mengeluarkan botol obat pereda nyerinya dan bertanya apakah Damian masih akan meminum obat pereda nyeri murahan itu. Damian kemudian bertanya mengapa ia datang, atau apakah ia datang untuk menjual obat. Ia menjawab dengan berputar-putar bahwa tujuannya kurang lebih seperti itu. Di sisi lain, Damian mencoba mengusir pemuda kita. Namun pahlawan kita dengan percaya diri mengatakan bahwa obat-obatan murah itu tidak akan menyembuhkan rasa sakit berdenyut yang terus-menerus di kepalanya. Kini perhatian Damian tertuju padanya, dan ia mulai menjelaskan
menjelaskan jenis rasa sakit yang diderita Damian, di mana gejalanya sering dimulai dari bagian belakang kepala, serta rasa kaku dan gatal di area leher dan kepala. Ia bertanya apakah bahu dan lehernya terasa mati rasa. Pemuda kita merasakan tatapan curiga dari mata Damian. Ia tahu bahwa ia mengetahui hal-hal pribadi tentang Damian. Ia kembali menjelaskan kondisinya dan mengatakan ada rasa sakit intens di antara sisi kepala dan mata. Tidak hanya itu, tubuhnya merinding dan matanya terasa seperti akan keluar. Pemuda kita menunjukkan semua itu dengan gerakan tubuh dan akting. Saat Damian menatapnya dengan tajam, ia melakukan melodrama untuk meyakinkan bahwa daripada meminum pereda nyeri, ia seharusnya mengobati akar penyebabnya. Damian merasa terganggu dan sempat terpikir untuk membunuhnya. Akhirnya pahlawan kita meminta Damian untuk mengatakan sesuatu yang justru membuat Damian semakin kesal karena ia merasa pemuda kita tidak memberinya kesempatan bicara. Bagaimanapun, Damian bertanya tentang identitas asli pemuda kita. Ia menjawab jujur dengan nada bercanda bahwa ia adalah pangeran mahkota, yang membuat Damian merasa jengkel. Untuk meyakinkannya, ia berbohong bahwa ia dikirim oleh Kusman yang merupakan sponsor Damian dan mengatakan bahwa Kusman mengkhawatirkan Damian dan musim ini bahan-bahannya sedang berkurang. Damian tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Pahlawan kita memberitahu bahwa ia telah menemukan cara baru untuk meredakan rasa sakitnya. Damian bertanya apakah ini adalah khasiat obat baru. Pemuda kita menjawab bahwa ini tidak akan sembuh hanya dengan obat. Sangat penting untuk melenyapkan akar rasa sakitnya. Kemudian ia menyuruh Damian untuk melepas baju dan berbaring agar ia bisa menjelaskan proses pengobatannya. Damian melakukan apa yang diperintahkan. Punggungnya penuh dengan bekas luka. Pemuda kita bertanya dengan bercanda apakah ia merasa takut, namun Damian menjawab dengan ketus. Ia mengatakan bahwa ia adalah seorang pejuang yang juga terbiasa menyakiti orang lain. Mendengar hal itu, pemuda kita terdiam. Kemudian ia mengambil bongkahan moksibusi dan bertanya apakah ini pertama kalinya Damian melihat hal seperti ini. Pemuda kita meletakkan moksibusi itu di punggung Damian, lalu membakarnya. Damian berkata bahwa perawatan seperti ini tidak akan membuat seorang pejuang takut. Namun tak lama kemudian, ia gemetar karena rasa sakit. Pemuda kita menjadikannya bahan lelucon. Ia berpikir serius apakah Damian akan sanggup menahan rasa sakitnya atau tidak. Ia memperhatikan punggung pria itu yang penuh bekas luka tajam, alasan mengapa ia tidak bisa meninggalkan dunia bawah. Setiap kali ia bertarung, ia merasakan sakit yang luar biasa. Untuk mengatasi rasa sakit itu, ia meminum pereda nyeri dan bertarung lagi untuk melunasi utangnya. Inilah kehidupan tragis sang protagonis novel. Ia mengutuk Kusman karena menciptakan siklus kejam ini bagi Damian. Ia berpikir dengan gembira bahwa jika ia berhasil menyembuhkan Damian, tidak hanya umurnya yang akan bertambah, tetapi ia juga akan mendapatkan dukungan dari Damian. Kemudian ia memutuskan akan mengobati gladiator lainnya juga. Setelah perawatan, ia menyuruh Damian bangun. Damian menatap bekas lukanya yang telah berhasil dibakar dan ditutup dengan sempurna. Ia bertanya bagaimana perasaan Damian sekarang. Dengan ekspresi tidak percaya, Damian mengatakan bahwa ia merasa sangat segar, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sekarang pemuda kita menjelaskan bahwa ia butuh beberapa sesi lagi. Selama masa itu, ia harus menghindari lecet di punggung, makanan berminyak, dan kelelahan yang berlebihan. Damian terkejut mendengar permintaan terakhir. Pemuda kita mengatakan ia tidak boleh bertarung dulu. Damian protes, mengatakan Kusman tidak akan mengizinkannya. Ia menenangkannya dan berkata akan mengurus masalah itu. Sekarang Damian menyadari bahwa pemuda kita bukanlah orang yang ia sangka dan bertanya tentang identitas aslinya. Pemuda kita dengan bangga mengatakan ia adalah pangeran mahkota. Namun Damian tetap tidak percaya dan berkomentar bahwa pasti ada alasan untuk menyembunyikan identitas. Pemuda kita memutuskan untuk membiarkan hal itu dan menyuruhnya mengikuti petunjuknya, serta melarangnya pergi kecuali apapun yang terjadi. Itu adalah tempat yang lebih aman bagi Damian, dan di akhir ia berkata bahwa ini hanyalah cara mereka untuk bertemu. Mendengar hal itu, wajah Damian memerah dan ia dengan susah payah setuju. Saat perjalanan pulang, Gardon memiliki ratusan pertanyaan. Namun pemuda kita menyuruhnya membantu mencari sesuatu. Saat ditanya apa, sang pangeran menyuruhnya mencari seorang pria dengan rambut hitam dikuncir kuda dan mata yang sipit. Setelah mencari di beberapa tempat, ia akhirnya menemukannya di sebuah bar, duduk di hadapannya, dan langsung berkata ingin membeli Damian. Untuk itu, Kusman meminta bayaran 9 triliun magin. Itu adalah jumlah yang sangat besar yang hanya mampu dibayar oleh orang kaya seperti pangeran mahkota. Pemuda kita dengan tenang menyatakan bahwa ia memang pangeran mahkota. Mendengar hal itu, pria tersebut tertawa terbahak-bahak dan berkata jika Rakiel adalah pangeran mahkota, maka ia pun pangeran mahkota yang berkeliling menjual obat. Ia lalu menyuruh Rakiel pergi jika tidak ingin membeli obat dan pemuda kita pun pergi dari sana. Setelah itu, Kusman memanggil anak buahnya dan menyuruhnya untuk menyelidiki orang ini secara mendalam. Cari tahu identitasnya dan gunakan cara apapun untuk menyiksanya. Hanya 1 jam kemudian, pria yang sama yang dikirim untuk menyiksa itu dilemparkan ke hadapan Kusman dalam keadaan bersimbah darah dan terluka parah. Kusman terkejut dan bertanya siapa yang melakukan ini. Saat itulah matanya tertuju pada pengawal kerajaan yang mengumumkan bahwa inspektur rahasia kerajaan ada di sini. Kemudian pemuda kita melepas wignya dan menunjukkan lencana kerajaan. Diperlihatkan adegan 1 jam yang lalu saat Gardon dan pemuda kita sedang berjalan dan mereka tahu bahwa anak buah Kusman sedang membuntuti mereka. Ia menyuruh Gardon untuk bersikap normal agar penguntit itu tidak
curiga. Ia sudah tahu sebelumnya bahwa Kusman akan mengirim seseorang untuk mengikutinya. Itulah sebabnya ia sengaja mendatangi Kusman. Sesaat kemudian saat pemuntit itu berbalik, ia langsung bertabrakan dengan inspektur rahasia kerajaan. Pengawal kerajaan menuduh pria itu melakukan percobaan pembunuhan terhadap pangeran mahkota. Dan sekarang semua orang berdiri di depan Kusman. Pemuda kita mengembalikan lencana itu kepada inspektur rahasia kerajaan, sementara Kusman masih berusaha memahami situasinya. Sebelum ia sempat bereaksi, pemuda kita memerintahkan pengawal kerajaan untuk menggerebek seluruh tempat ini dan menangkap Kusman. Begitu perintah diberikan, semua orang mulai menundukkan tempat itu. Melihat semua ini, Gardun berpikir bahwa pangeran mahkota benar-benar telah berubah. Kini ia memikirkan keamanan negara, itulah sebabnya ia menggerebek organisasi bawah tanah. Di sisi lain, suasana hati pangeran mahkota sangat baik. Jika ada yang terluka, itu adalah kesempatan baginya untuk menyembuhkan mereka dan memperpanjang umurnya. Selama itu, Kusman bersembunyi di pojokan sambil memikirkan situasinya. Ia bertanya-tanya mengapa pangeran mahkota begitu tertarik untuk membeli Damian. Sambil berlari, ia memutuskan untuk keluar melalui gerbang dan bersembunyi sampai semuanya mereda. Namun, begitu ia membuka gerbang, di hadapannya sudah banyak pedang yang berkilauan. Saat itu, pemuda kita bertaruh 500 magin dengan dokternya bahwa Kusman akan keluar dari gerbang ini. Kemudian ia melangkah maju dan mulai bicara betapa pentingnya membayar uang obat. Kusman berteriak marah dan bertanya omong kosong apa ini. Pemuda kita dengan tenang mengklarifikasi bahwa ia datang dengan niat baik. Ia telah menawarkan kesepakatan yang adil untuk melunasi biaya pengobatan Damian. Namun Kusman sendiri yang menolaknya. Mendengar hal itu, Kusman menjadi gila karena marah dan mencoba memukulnya. Namun saat berikutnya, tinju besi pengawal kerajaan mendarat di wajahnya dan ia diberi peringatan untuk tetap diam. Ketika ia menyadari tidak ada jalan keluar, ia memutuskan untuk menggunakan bom kapsul racun yang disembunyikan di mulutnya dan meludahkannya keluar. Rencananya, dalam 5 detik kapsul itu akan meledak, melumpuhkan semua orang di sekitar, dan di tengah kekacauan itu ia akan lari untuk membunuh pangeran mahkota. Kusman merasa sangat puas dengan rencana sempurnanya. Ia merasa segalanya berjalan sesuai keinginan. Ia bersiap memecahkan kapsul itu, dan hitungan kelima, Kusman mulai menghitung mundur dari 5 ke 1. Namun, sebelum dia bisa menyemburkan kapsul itu, Rakiel membungkam mulutnya. Kusman menyadari bahwa Rakiel mengetahui setiap gerakannya. Tepat saat itu, bom meledak dan kapsul itu pecah di dalam mulutnya. Kelumpuhan mulai menyerang, dan Kusman harus segera meminum penawarnya. Dengan tangan gemetar, dia mencoba mengambil penawar dari sakunya. Namun, pahlawan kita yang telah membaca novel ini mengetahui segalanya. Dia merebut penawar itu dari tangan Kusman dan bertanya apakah Kusman ingin tahu bagaimana dia bisa mengetahuinya. Di bawah tatapan ketakutan Kusman, pemuda kita meminum penawar itu sendiri dan dengan sedikit ejekan berkata bahwa dia tidak akan memberitahunya, lalu bercanda tentang betapa pahitnya penawar itu. Saat Kusman mulai putus asa, pemuda kita dengan santainya menaruh penawar itu di atas tasnya dan memberi syarat bahwa dia tidak akan memberikannya, padahal Rakiel sudah memberikan racun sebelumnya. Dia melakukan ini agar bisa menggunakan keahlian perawatan medisnya untuk memperpanjang umurnya, dan sekarang penawar itu ada di dalam slot mana miliknya. Dia kemudian menekan 1,5 inci di kedua sisi di bawah tulang belakang toras kelima dan mengaktifkan poin pengangkut jantung. Hal ini membuat racun Kusman keluar. Kemudian dia melepaskan penawar ke dalam tubuhnya dan menunggu prosesnya selesai. Beberapa detik kemudian Kusman pingsan karena pemuda kita berhasil mengobatinya. Sebagai hadiah, umurnya bertambah 118 hari. Lalu dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap mereka. Sekarang dia akan menyelesaikan tujuan utamanya datang ke tempat ini. Adegan beralih ke para gladiator, di mana Damian adalah pemimpin mereka dan mereka sedang bertarung melawan para penjaga serta melukai banyak dari mereka. Saat itulah Rakiel muncul dan Damian segera mengenalinya. Dia langsung mengerti siapa orang ini. Kemudian adegan berpindah ke sebuah mimpi di mana Damian muda berdiri di depan ibunya yang sudah meninggal. Dia tahu ini adalah mimpi saat dia masih kecil dan ditinggalkan sendirian. Saat itu seseorang berkata, "Bangunlah," dan dia membuka matanya. Dia membuka mata dan mendapati dirinya berada di depan Gordon. Gordon memperkenalkan dirinya dan juga memperkenalkan Damian, lalu menyebutkan namanya sambil berjabat tangan. Putra mahkota kita menyela perkenalan mereka dan menyuruh keduanya ikut dengannya karena banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian mereka sampai di klinik Moxibusi, di mana gladiator lain juga sudah berada di sana. Damian bertanya, "Tempat apa ini dan apa yang terjadi di sini?" Rakiel menjawab bahwa ini adalah klinik perawatan di mana mereka akan diobati. Gladiator lain bertanya dengan heran mengapa Rakiel bersikap begitu baik kepada mereka semua. Dia mengatakan bahwa putra mahkota tidak hanya menyelamatkan mereka dari dunia bawah tanah, tapi juga memberi tempat berlindung di istananya dan sekarang mengobati mereka. Pemuda kita melihat mereka dan berpikir bahwa alasan sebenarnya adalah dia bisa memperpanjang umurnya dengan menghilangkan bekas luka para gladiator ini karena kebanyakan dari mereka masih muda dan ini akan membantu meningkatkan usianya. Dia mulai berbicara bahwa dia melakukan semua ini bukan karena niat baik, karena semua orang tahu bahwa dia sendiri adalah orang yang sakit. Salah satu dari mereka menyela bahwa seluruh kerajaan sudah mengetahui hal itu. Pemuda kita berjanji dalam hati bahwa orang ini akan mendapatkan perawatan yang paling menyakitkan. Kemudian dia berkata bahwa ketika para dokter tidak bisa mengobatinya, sekarang dia mengobati dirinya sendiri. Dia menatap Damian dan bertanya, "Apakah kau mengerti apa yang ingin kukatakan?" Damian menjawab bahwa mereka semua adalah subjek percobaannya dan putra mahkota membenarkan hal
hal itu. Mendengar ini, semua orang menjadi sangat gugup. Namun, pemuda kita bertanya kepada Damian bagaimana perasaannya setelah perawatan sebelumnya. Damian menjawab bahwa dia merasa nyeri sarafnya berkurang. Mendengar kesaksian Damian, semua orang merasa sedikit lebih tenang. Kemudian putra mahkota bertanya apakah ada yang merasa tidak nyaman dengan perawatan ini. Ketika tidak ada yang menjawab, dia memerintahkan mereka untuk melepas baju dan berbaring di tempat tidur. 6 hari kemudian, kondisi setiap gladiator terlihat cukup buruk. Mereka terus-menerus muntah dan mengalami keringat dingin karena tidak mendapatkan obat pereda nyeri. Melihat hasil perawatan tersebut, pemuda kita menjadi cukup gugup. Dia bertanya kepada Damian apakah dia merasa pusing atau mual. Damian mengatakan iya, tapi dia bisa menahannya. Sekarang dia mengerti bahwa Damian adalah pengecualian karena dia adalah protagonis novel karena suatu alasan. Dia menyuruh semua orang kembali ke asrama mereka. Namun, dia memerintahkan Sergio untuk tetap tinggal. Dia mengomentari kondisi buruk Sergio yang disebabkan oleh gejala putus obat. Namun, Sergio mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian putra mahkota menunjukkan jarum dan berkata bahwa dia akan membantunya dengan itu. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya apakah perawatan akupresur akan berhasil pada Sergio atau tidak. Tetapi karena Sergio telah mengonsumsi obat pereda nyeri paling lama, maka menjadikannya subjek tes adalah hal yang penting. Dia berpikir untuk membidik titik aliran di dekat perut. Di tengah pemikiran ini, Sergio tiba-tiba bangkit dari tempatnya. Tubuhnya terlihat sangat kuat dan dia langsung melompat ke arah pemuda kita, lalu mencekik lehernya dengan kedua tangan. Pangeran mulai kesulitan bernapas. Namun, Damian datang tepat pada waktunya dan melempar Sergio menjauh dengan keras. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri dan menanyakan kondisinya. Yang dijawab Raquel bahwa dia baik-baik saja. Dia menatap Sergio yang pingsan dan menyimpulkan bahwa karena gejala putus obat yang parah, Sergio bereaksi sangat berlebihan terhadap setiap stimulasi kecil. Itulah sebabnya jarum kecil pun bisa memberinya rasa sakit seperti pedang. Untuk memecahkan masalah ini, dia membutuhkan jarum yang jauh lebih tipis. Beberapa saat kemudian dia terlihat di ruang kerjanya sedang membaca surat dari seorang pandai besi. Inti dari surat itu adalah pandai besi tersebut meminta maaf dan menyatakan bahwa dia tidak bisa membuat jarum yang setipis benang dan seragam dalam jumlah banyak. Surat itu tertulis bahwa hanya pengrajin kurcaci yang bisa melakukan keajaiban seperti itu. Saat itu juga, notifikasi dari sistemnya muncul memberikan peringatan bahwa dia mengambil terlalu banyak stres dan ini bisa membawanya pada penyakit saraf. Organ tubuhnya mencoba menjaga jantungnya tetap dingin seolah memberinya isyarat untuk berhenti sekarang. Melihatnya kebingungan, sistem mengingatkannya bahwa dia bisa menggunakan poin HP-nya untuk memanggil monster atau membuka kunci keahlian. Dia memilih opsi gacha pemanggilan dengan menukar 300 HP. Sambil mengonfirmasi hal itu, dia berdoa dalam hati agar mendapatkan sesuatu yang berguna. Sistem menyuruhnya untuk mengutarakan kualitas seperti apa yang dia inginkan. Dia meminta makhluk yang bisa menyediakan banyak jarum dengan ketebalan yang sama. Sistem mencatat permintaannya. Kemudian sistem menunjukkan 3 pilihan aneh. Seperti pemanggilan bahagia yang mengeluarkan suara seperti babi, makhluk besi yang mengeluarkan daya, dan kaktus yang juga mengeluarkan daya. Sistem memberitahu bahwa salah satu pemanggilan ini memiliki peluang 1% memenuhi permintaannya, satu memiliki peluang 50%, dan satu lagi benar-benar memiliki peluang 0%. Membaca ini, dia mengerti bahwa seluruh sistem ini seperti perjudian. Dia berpikir lama tentang pemanggilan mana yang harus dipilih tetapi tidak bisa memutuskan. Lalu hatinya yang marah menyuruhnya memilih kaktus dan dia setuju. Sistem mulai menyiapkan hadiahnya. Dia berdoa dalam hati kepada Tuhan agar mendapatkan pemanggilan yang tepat. Detik berikutnya, seekor landak yang sangat lucu jatuh ke telapak tangannya. Sistem menjelaskan kualitas pemanggilan barunya bahwa dia bisa mengubah ukuran pemanggilan ini. Jika diberi makan biji bunga matahari merah, ia akan menjadi sangat besar, dan jika diberi biji biru, ia akan kembali ke ukurannya yang kecil. Nama pemanggilan ini adalah Ghost Worm dan keahliannya adalah ia bisa menghasilkan duri yang tak terbatas dan menggunakannya untuk menyerang musuh. Dia meminta 3 duri kepada pemanggilannya dengan sopan, masing-masing dengan warna berbeda, dan Ghost Worm memberikannya tanpa masalah. Dia memeriksa duri putih dan coklat. Efek rasa sakit dari duri putih cukup ringan, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya pada para gladiator. Namun melihat duri hitam, dia menjadi sedikit waspada karena tingkat rasa sakitnya sangat tinggi. Dia bahkan tidak mengetesnya dan berpikir akan mencobanya pada orang lain nanti. Kemudian dia pergi ke klinik. Melihatnya sedang memanaskan jarum, Gordon bertanya makhluk apa ini, dan dia memperkenalkan pemanggilannya kepada Gordon. Saat itu juga, dia mengarang cerita dan memberitahu Gordon untuk menanyakan detail lainnya langsung kepada pemanggilan tersebut. Setelah mengatakan itu, dia pergi dari sana. Gordon menjadi sangat bingung karena dia mengenali makhluk ini sebagai monster pemanggilan. Menurut legenda, sekitar 300 tahun yang lalu ada seorang pembangun legendaris yang memanggil monster untuk membantunya, dan makhluk-makhluk ini dianggap sangat langka serta misterius. Gordon tidak mengerti bagaimana tuannya bisa mendapatkan pemanggilan seperti itu. Sekarang dia menyadari bahwa masih banyak hal tentang tuannya yang tidak dia ketahui. Kemudian di dalam klinik, Sergio meminta maaf kepada pemuda kita atas kejadian kemarin. Dia mengabaikan permintaan maaf Sergio dengan senyum tipis dan berkata bahwa sekarang Sergio tidak akan merasakan sakit lagi karena banyak jarum telah tertancap di tubuhnya. Mendengar ini, Sergio terkejut karena dia benar-benar tidak merasakan apa-apa. Kemudian dia menunjukkan lengannya di mana dia telah melakukan perawatan akupresur. Setelah itu, dia terus melakukan perawatan yang sama kepada semua gladiator. Karena mengobati Damian dan gladiator lainnya, umurnya bertambah 1171 hari lagi.
Tidak hanya itu, karena menggunakan keahlian pada banyak orang, level keahliannya pun naik. Mengetahui semua ini, dia menjadi sangat senang dan kebahagiaan itu terlihat jelas dari bahasa tubuhnya. Melihatnya begitu senang, Damien tidak mengerti mengapa putra mahkota begitu bersemangat. Padahal dia hanya melihat pemulihan mereka. Sekarang setelah Rakiel menyelesaikan pengobatan mereka, dia mulai memikirkan rencana selanjutnya. Adegan beralih ke Kaisar yang sedang mendengarkan laporan tentang putranya. Dia diberitahu bahwa putra mahkota memiliki 14 gladiator yang sekarang secara resmi menjadi pengawal kerajaan. Mereka diberi gaji tetap dan tunjangan lainnya. Mendengar ini Kaisar tertawa dan berkata bahwa seseorang yang seharusnya beristirahat di tempat tidur malah membentuk pasukan pribadinya sendiri. Namun pembaruan berikutnya membuatnya serius karena dia diberitahu bahwa putra mahkota memanggil setiap pelayan dan penjaga untuk ditusuk dengan jarum. Putra mahkota terlihat menjadi dokter di antara para pelayan. Dia bertanya kepada seorang penjaga apakah jarumnya sakit. Penjaga itu menyangkalnya padahal wajahnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Kemudian putra mahkota mengumumkan pasien berikutnya. Beberapa hari yang lalu Damien berdiri di depan putra mahkota dan putra mahkota bertanya bagaimana perasaannya setelah moksibusi. Damien menjawab bahwa masih ada sedikit rasa sakit yang tersisa. Mendengar ini putra mahkota memberinya kabar baik bahwa sekarang dia tidak butuh perawatan lagi karena sudah sembuh total. Mendengar hal ini Damien menjadi bingung. Dia berterima kasih kepada putra mahkota, tapi putra mahkota menghentikannya. Rakiel berkata, "Dengarkan aku dulu." Putra mahkota memberikan lamarannya bahwa dia ingin memiliki keahlian pedang Damien di sisinya. Dia berkata bahwa dia tidak ingin kemampuan Damien terbuang sia-sia dan menawarinya menjadi pengawal pribadinya. Dia tidak berbicara tentang emosi seperti kesetiaan atau persahabatan, melainkan tentang gaji yang besar dan tunjangan. Dia tahu bahwa kedepannya Damien akan mencapai sindrom Swordmaster, di mana manusia menjadi sangat sensitif dan menanggung rasa sakit yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia ingin Damien berada di dekatnya pada saat itu. Karena alasan inilah, dia menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk menjaganya tetap dekat dan menambahkan banyak keuntungan lain dalam kontraknya. Namun ketika Damien masih tidak bereaksi, dia menawarkan 4 hari kerja dalam seminggu. Mendengar hal ini, semua orang yang berdiri di belakang Damien bersorak dan berkata bahwa mereka juga menginginkan pekerjaan tersebut agar bisa membayar utang budi dengan melindunginya. Dia berbicara jujur bahwa alasan sebenarnya adalah gaji dan tunjangan, dan mereka semua mengakuinya dengan jujur. Dia senang akan hal ini karena orang yang setia secara palsu seringkali menyimpan kebencian di dalam hati. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan bahwa mempekerjakan mereka adalah hal yang lebih baik karena pengawal kerajaan yang lama setia kepada ayahnya dan dia membutuhkan pasukan pribadinya sendiri. Kemudian dia memberi mereka nama SRG, dan mendengar nama ini semua orang sangat senang. Kemudian dia memalingkan wajah dari mereka semua, menarik napas dalam-dalam dan berpikir bahwa hidupnya masih belum terlalu lama, hanya tersisa 18 hari. Ditambah lagi tubuhnya begitu lemah sehingga sulit untuk mencari pasien baru sendiri. Beberapa saat kemudian dia terlihat di ruang kerjanya di mana dia memberitahu Damien dan Gordon bahwa dia akan mendirikan sebuah klinik di istananya. Mendengar hal ini, Gordon sedikit terkejut dan berkata bahwa tujuannya bukan hanya membuka klinik tapi membantu orang yang sakit. Tanpa ragu dia sepenuhnya setuju dengan hal itu dan menjelaskan bahwa dia akan mengobati mereka yang tinggal di dalam istana samping karena orang luar mungkin merasa tidak nyaman untuk datang ke istana. Gordon pun setuju dengan hal tersebut. Kemudian dia berkata bahwa dengan cara ini orang akan saling memberitahu dan kabar dari mulut ke mulut akan menjadi iklan kliniknya dan orang-orang akan mulai datang ke klinik pengobatan tradisional di istana samping. Sekarang di masa kini, dia merasa sangat frustrasi karena semua orang di sini ternyata cukup sehat. Setelah mengobati 500 orang, dia hanya mendapatkan tambahan umur 2 hari. Dalam kemarahan dan keputusasaan dia berteriak bahwa dia membutuhkan orang yang sangat sakit. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya dan dia berhenti. Dia memerintahkan Gordon untuk mengumpulkan data keluarga dari para pelayan istana. Dia yakin bahwa tidak mungkin tidak ada seorang pun yang sakit di rumah mereka semua. Namun ketika hanya tersisa 10 halaman dan semua orang tetap terlihat sehat, dia menjadi semakin frustrasi. Meski begitu dia terus memeriksa halaman-halaman terakhir dengan penuh harapan. Saat itulah Damien datang dan menyatakan kekecewaannya kepada putra mahkota. Mendengar hal ini, Rakiel merasa cukup bingung. Damien bertanya apakah dia hanya menggunakan pasien sebagai alat. Dia mengakui bahwa penelitian membutuhkan pasien. Namun sekarang tampaknya putra mahkota sedang mencari seseorang yang sudah berada di ambang kematian. Mendengar hal ini, Gordon membela tuannya dan berkata pasti ada suatu rencana. Namun putra mahkota justru mengoreksi Gordon dan berkata bahwa apa yang dikatakan Damien tidak salah. Damien segera memprotes dan berkata bahwa dia bersikap tidak sopan kepada Gordon. Sementara Gordon malah memihak putra mahkota dan berkata bahwa Damienlah yang tidak sopan. Melihat drama ini, putra mahkota mengusir keduanya keluar dari ruangan. Dan kemudian dia melihat ke arah 10 halaman yang tersisa. Salah satu halaman menarik perhatiannya. Dalam kuesioner itu tertulis bahwa ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang tubuhnya gemetar sekali atau 2 kali seminggu dan mulutnya mengeluarkan busa. Dokter dan pendeta sudah memeriksanya tapi tidak ada hasil. Membaca ini dia merasa senang dalam hati karena akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Keesokan harinya, dia bertemu dengan anak kecil itu yang tampak sedikit takut saat melihatnya. Dia membungkuk di dekatnya dan berkata dengan penuh kasih, "Panggil aku Rakiel." Dia mengerti bahwa ini adalah kunjungan pertama George ke istana dan pertama kalinya dia bertemu putra mahkota. Oleh karena itu, penting untuk membuatnya merasa nyaman. Kemudian dia menunjukkan sebuah permen yang membuat wajah anak itu tiba-tiba berbinar. Namun alih-alih
mengambil permen itu, wajahnya menjadi sedih. Anak itu berkata bahwa dia tidak boleh menyentuh putra mahkota. Ketika ditanya mengapa, dia menjawab karena dia adalah pembawa sial. Dia menceritakan bahwa karena alasan inilah anak-anak lain merundungnya dan mengejeknya dengan sebutan aneh. Mendengar hal ini, Rakiel memberi semangat kepada anak itu dan berkata bahwa tidak ada hal seperti itu. Namun anak itu menceritakan bahwa kemarin ketika anak-anak mengganggunya, dia ingin membela diri, tapi dia kalah. Setelah itu semuanya menjadi gelap dan tubuh George mulai gemetar. Dia merasa seolah-olah seseorang telah melemparkannya ke tanah. Ketika dia membuka mata, dia merasa sangat lemah. Saat itulah putra mahkota tiba-tiba maju dan memeluk George dengan erat sambil berkata bahwa dia sangat berani karena telah menanggung semua itu. Dengan air mata di matanya, George berkata agar Rakiel tidak menyentuhnya karena ada roh jahat yang tinggal di dalam dirinya. Saat itu juga putra mahkota mulai melakukan diagnosis padanya. Sistemnya menginformasikan bahwa anak ini benar-benar sehat kecuali gelombang otaknya yang tidak teratur yang menyebabkan kejang-kejang. Dia mendiagnosis George menderita epilepsi. Namun masalahnya adalah dia belum mengetahui penyebab gelombang otak yang tidak teratur tersebut. Dia memberitahu George bahwa dia tidak aneh dan keraguannya adalah hal yang sangat normal. Kemudian Rakiel tersenyum dan berkata bahwa dia adalah putra mahkota dan putra mahkota selalu benar. Namun di dalam hati dia merasa bimbang karena tidak memiliki mesin seperti MRI untuk mendeteksi penyebabnya. Tiba-tiba George memanggil namanya dan Rakiel menjadi panik karena George mengalami kejang lagi. Dia segera membaringkannya di lantai. Gordon menyuruhnya menjauh dan Damian menghunuskan pedang. Melihat mereka semua, dia berteriak bahwa George hanya sedang sakit. Saat ini dia sedang kesakitan dan butuh perawatan. Dia memerintahkan untuk membawakan bantal. Setelah itu dia meletakkan kepala George di atas bantal dan semua orang menonton dalam diam. Kemudian Gordon maju dan mencoba membersihkan busa dari mulutnya. Rakiel menghentikannya dan berkata bahwa George saat ini tidak sadarkan diri dan bisa menelan handuk tersebut. Saat ini tidak ada yang bisa dilakukan sampai kejadiannya berakhir. Tiba-tiba dia merasakan aliran mana dari tubuh George. Dia menyadari bahwa ini berkat jerahan core yang sangat sensitif terhadap mana. Dia memutuskan untuk mencari penyebab epilepsi dengan teknik ini. Dia mulai mencari penyebabnya di dalam aliran mana. Dia memeriksa saraf-sarafnya, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dalam proses ini, dia sendiri mulai merasa lelah. Kemudian dia mendapati dirinya berdiri di depan jantung George dan segera menuju ke arah tersebut. Akhirnya dia menemukan sumber gelombang otak yang tidak teratur yang berada di saraf vagus. Dia segera memerintahkan agar George ditutupi selimut dan tidak ada yang mencoba membangunkannya. Selama diagnosis, dia juga telah memaksakan dirinya secara berlebihan dan dia jatuh pingsan. Orang-orang menjadi panik. Namun sebelum pingsan, dia merasa tenang karena telah menemukan penyebab penyakit George. Beberapa jam kemudian dia sadar kembali dengan kepala yang terasa berat dan berpikir bahwa ajirahan core miliknya tetap aktif dalam kapasitas penuh bahkan saat tidur. Saat itu dia mendapati Damian di dekatnya yang memberitahu bahwa dia telah tidur selama setengah hari. Dia segera menanyakan tentang George dan diberitahu bahwa George sudah bangun tapi masih lelah. Sambil bangun dari tempat tidur, dia berpikir bahwa diagnosisnya melalui ajirahan core benar-benar berhasil. Sekarang dia bisa mulai mengobati George dengan menstimulasi saraf vagus. Sambil memikirkan hal ini, dia mengenakan jasnya. Damian bertanya dengan heran kemana dia akan pergi di tengah malam. Rakiel menjawab dengan senyum gila bahwa dia akan pergi untuk menjatuhkan petir. Beberapa saat kemudian dia berdiri di depan istana utama bersama Damian. Para penjaga terkejut melihat apa yang dilakukan putra mahkota di sini di tengah malam. Dia memerintahkan para penjaga untuk mengantar mereka berdua ke kamar Sergenetos. Mereka langsung menuju ke kamar penyihir istana Sergenetos. Sergenetos terkejut melihat mereka di tengah malam dan bertanya apa tujuan kedatangan mereka. Putra mahkota tersenyum dan berkata dengan nada bercanda agar penyihir itu menghantamkan sihir petir ke punggungnya. Mendengar hal itu, penyihir malang itu benar-benar tertegun. Di dalam pikirannya terbayang kejadian kemarin saat dia bertemu Kaisar yang menceritakan bahwa putra mahkota berperilaku cukup aneh selama beberapa hari terakhir. Kaisar berkata sambil tersenyum bahwa dia takut hal baru apa lagi yang akan dilakukan putranya. Mengingat hal ini, penyihir itu merasa kesal dan berpikir bahwa Kaisar juga telah menjadi buta dalam urusan putranya. Di masa kini, putra mahkota yang marah memegang penyihir itu dan mengguncangnya dengan keras sambil berteriak agar dia menembakkan petir. Penyihir itu berpikir bahwa putra mahkota telah benar-benar gila. Dia menolak dan berkata bahwa melakukan hal itu bisa membunuhnya dan tanggung jawab akan jatuh padanya. Putra mahkota menjelaskan dengan tenang bahwa dia tidak butuh petir berkekuatan penuh. Hanya butuh sedikit stimulasi listrik. Terus-menerus selama 3 jam, permintaan baru ini membuat sang penyihir semakin jengkel. Sihir petir biasanya sangat merusak. Namun pangeran ingin agar sihir itu dijaga pada level minimum dengan kendali penuh selama 3 jam, yang mana adalah tugas yang sangat sulit. Penyihir itu bertanya apakah pangeran menyadari betapa sulitnya tugas ini. Putra mahkota berkata bahwa dia sangat menyadarinya. Itulah sebabnya dia hanya datang kepadanya karena tidak ada orang lain selain dia yang bisa melakukan tugas ini. Mendengar pujian ini, penyihir itu setengah setuju. Namun di sudut hatinya masih ada ketakutan jika pangeran sampai terluka. Putra mahkota menenangkannya dan berkata bahwa jika terjadi sesuatu padanya, penyihir itu tidak akan bertanggung jawab. Dia menunjuk ke arah penjaga yang akan menjadi saksi. Kemudian dia berkata bahwa dia melakukan semua ini untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Akhirnya sang penyihir
penyihir setuju dan bertanya kapan harus mulai. Putra mahkota menjawab tanpa menunda. Sekarang, dia duduk di depan penyihir. Penyihir bertanya apakah dia sudah siap. Pangeran menganggukkan kepala dan berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa melakukan eksperimen berbahaya seperti itu pada seorang anak. Jadi lebih baik mengetesnya pada diri sendiri dulu. Penyihir itu menembakkan petir kepadanya dalam jumlah yang presisi. Putra mahkota mengubah arus listrik itu menjadi elektroda di dalam dirinya. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik dan berencana untuk memperbaiki sinyal saraf George yang salah. Akhirnya dia akan mendapatkan kendali penuh atas sinyal-sinyal tersebut. Sambil menganalisis rencananya, dia merasa takjub pada teknik ajrahan core yang bisa memberinya keberhasilan dalam sekali coba. Dia menyuruh penyihir itu berhenti. Penyihir itu berkata dengan nada bercanda bahwa dia bisa melakukan ini sepanjang hari. Keesokan harinya, banyak orang yang disebut sebagai penyebar kabar burung berkumpul di luar kamarnya. Salah satu dari mereka membuka pintu dan di depan semua orang tampak George dan dokternya, sang putra mahkota, berdiri di sana. Rakiel menunjukkan sebuah jarum kepada George dan berkata dengan jujur bahwa akan ada sedikit rasa sakit karena ini adalah prosedur medis. Dia menenangkannya bahwa tidak akan terlalu sakit karena satu jarum sudah dia tusukkan di lehernya sebelumnya dan George bahkan tidak menyadarinya. Kemudian dia berkata bahwa apa yang akan terjadi sekarang akan sedikit lebih menyakitkan. Lalu penyihir itu menembakkan sihir listrik kepada Rakiel dan dia mengumpulkan energi petir itu di dalam jantungnya. Gordon yang melihat hal ini merasa seperti akan pingsan. Namun fokus putra mahkota adalah pada para penyebar kabar burung di ruangan itu yang dia inginkan agar menyebarkan berita tentang pengobatan ini kemana-mana. Setelah mendapatkan energi listrik, sekarang saatnya mentransfer energi ini ke dalam tubuh George. Namun tiba-tiba dia menjadi tegang saat merasakan aliran mana George tiba-tiba menjadi tidak stabil. Dengan rasa takut di dalam hati, dia mengerti bahwa George akan mengalami serangan kejang dan sangat penting untuk memperbaiki sarafnya sebelum itu terjadi. George bertanya dengan cemas berapa lama lagi dia harus tetap seperti ini. Dia menjawab hanya 3 menit lagi, dan jika situasi memburuk, bahkan 1 menit saja sudah cukup meskipun seluruh prosedurnya memakan waktu 30 menit. Untuk sesaat dia berpikir untuk menghentikan pengobatan. Namun kemudian dia memutuskan tidak karena para penyebar kabar burung di sana bisa menyebarkan rumor aneh dan dia juga tidak tahu berapa lama lagi penyihir itu akan membantu. Akhirnya dia memutuskan untuk maju dan menoleh ke arah penyihir, memerintahkannya untuk menaikkan tingkat kekuatan sihir 3 kali lipat. Penyihir itu memberingatkan bahwa rasa sakitnya akan lebih hebat lagi, tetapi dia mengabaikan perkataan itu. Kali ini ketika petir menyambar, tubuhnya tersentak tetapi fokusnya sama sekali tidak goyah. Untuk menyelesaikan prosedur dengan cepat, dia harus menyerap mana. Dia mencari arteri karotis di mana elektroda harus dipasang. Padahal dia tahu bahwa serangan kejang akan dimulai hanya dalam 5 detik lagi. Ketika tampaknya George akan jatuh, tiba-tiba dia menjadi sangat normal dan menatap langsung ke arah putra mahkota. Semua orang terkejut, terutama kakak perempuan George ketika melihat serangan kejang itu sama sekali tidak terjadi. Sementara itu putra mahkota, di tengah kelelahan yang luar biasa akibat stimulasi listrik, sistem memberinya selamat karena operasi saraf telah berhasil diselesaikan. Sebagai hadiah, umurnya bertambah 3 hari. Tak hanya itu, teknik ajrahan core naik level karena telah melampaui batas tubuhnya. Kini, teknik tersebut mencapai level 2 dalam satu lingkaran, dan lingkaran mana miliknya pun semakin membesar. Kemudian muncul notifikasi lainnya bahwa paru-paru dan usus besar telah menyerap energi logam dan mendapatkan imunitas terhadap sihir kayu. Untuk memanfaatkan energi kayu ini, organ hati terbangun. Di saat yang sama, organ hati yang pemarah dan arogan hadir ke dalam dunia tersebut. Usus besar merasa senang karena tidak lagi menjadi anak baru. Namun, alih-alih merayakannya, hati justru menamparnya. Dan, dengan nada datar mengatakan, jika masih sayang nyawa, berhentilah memanggilku anak baru. Detik berikutnya, hati memberikan 300 HP kepadanya. Organ tubuh lainnya juga ikut menyambut anggota baru dengan memberikan 500 HP. Bukan hanya itu, organ-organ sangat senang hingga memberikan tambahan 300 HP atas nama pesta ulang tahun hati. Ia merasa sangat bahagia di dalam hati karena mendapatkan begitu banyak pencapaian dan HP dalam satu hari. Lalu ia berpikir, apakah ada hal lain lagi? Namun sistem menjawab dengan singkat, tidak. Saat itu, George bertanya dengan polos apakah ia orang yang aneh. Anak itu menjelaskan bahwa biasanya saat ia merasa aneh, ia kehilangan kendali. Namun kali ini tidak. Mendengar itu, Rakiel tersenyum dan berkata bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi lagi karena ia tidak akan lagi terkena serangan penyakit dan ia mengatakannya demi sumpahnya sebagai putra mahkota. Mendengar semua itu, mata saudara perempuan George yang berdiri di tengah kerumunan berkaca-kaca dan ia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. George menatap kakaknya perlahan dan memeluknya dengan penuh kasih. Rakiel memberitahu semua orang bahwa operasi telah berhasil. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasa emosional. Ia berharap di dalam hati agar mereka menyebarkan berita kesembuhan George kemana-mana sehingga pasien akan segera membeludak yang akan menjadi penyebab tambahan sisa umurnya. Tiba-tiba pandangannya menjadi biru dan ia pingsan. Semua ini terjadi karena stres yang ditanggung oleh tubuhnya. Malam hari ia sadar dan melihat Gordon, Pales, Maggie, dan Damian berdiri di depannya. Ia bertanya dengan bercanda apakah mereka tidak punya pekerjaan lain selain melihatnya tidur. Damian dengan wajah sedih menjelaskan bahwa itu karena Rakiel sudah tidur selama 2 hari. Mendengar itu, ia terkejut. Maggie menyela dan menuduhnya berniat untuk membunuh diri sendiri. Ia panik bertanya bagaimana ia akan menjelaskan kepada Kaisar bahwa kondisi putra mahkota ini disebabkan oleh sihir listrik. Dengan gugup, ia meminta maaf kepada semua orang. Kemudian ia menanyakan tentang George. Saat itu, George datang ke kamar. Ia bercerita bahwa
bahwa ia sangat mengganggu Gordon sampai akhirnya ia diizinkan masuk. Kemudian George memberikan gembok kayu buatannya sendiri. Melihat ini, ia merasa sedikit malu karena ia mengobati George bukan karena kebaikan, melainkan untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Ia mencoba mengatakan sesuatu, namun George memotongnya dan berkata bahwa ia juga ingin membantu orang lain seperti Raquel. Mendengar hal itu, ia benar-benar terpaku. Ia memuji barang yang dipakai di leher George dan mengatakan bahwa melihat George sehat adalah hadiah terbesar baginya. Kemudian ia meminta semua orang pergi dan mengatakan bahwa ia butuh istirahat lagi. Semua orang meninggalkan kamar dan George pergi setelah mengucapkan selamat tinggal. Setelah semua pergi, ia melihat kalung itu dan berpikir siapa yang akan memakai barang sesederhana itu. Namun saat tidur, seolah-olah ucapannya sendiri dijadikan ejekan. Ia mendapati dirinya memakai kalung yang sama. Suasana berpindah ke rumah warga biasa. Seorang ibu bertanya kepada anaknya kenapa ia pulang ke rumah padahal seharusnya ia sedang bekerja. Anak itu masuk, menyapa orang tuanya, dan menjelaskan bahwa ia mendapat libur khusus dari putra mahkota. Ia bercerita bahwa ia dan beberapa orang lainnya diberi libur 5 hari. Ia juga mengatakan bahwa putra mahkota sedang melakukan hal aneh seperti mengobati orang secara gratis. Kemudian ia menunjukkan sebuah kertas kepada mereka. Itu adalah selebaran yang berisi pengumuman bahwa putra mahkota membuka klinik pengobatan di istana samping dan menawarkan semua jenis pengobatan gratis. Sementara itu di istananya, pemuda kita merasa gelisah menunggu hasil dari rumor tersebut. Gordon menyela dan mengatakan sudah waktunya untuk pergi. Di perjalanan, Gordon berkata bahwa hari ini ia bangun sangat pagi dan mendapat jawaban bahwa hari ini adalah hari pertama klinik beroperasi. Gordon bercerita bahwa ia telah menyediakan stok semua obat termasuk Licorich yang sulit dicari. Mendengar itu, ia memuji Gordon dan berkata bahwa ia membutuhkan Licorich untuk banyak keperluan. Jadi simpanlah sebanyak mungkin. Gordon mengangguk dan berkata bahwa ia heran dari mana putra mahkota belajar cara membuat ramuan dan akupuntur. Ia berkata bahwa ia juga seorang dokter, jadi ia ingin tahu semua itu. Akhirnya dengan nada lelah, ia berkata bahwa ia telah menghabiskan banyak malam untuk mencari dasar dari metode-metode tersebut tetapi tidak ada yang dimengerti, yang membuatnya sedih. Sebagai sesama dokter, Raquel mengerti frustrasi Gordon. Ia menjelaskan bahwa ia datang dari dunia lain, di mana ia memiliki klinik pengobatan tradisionalnya sendiri. Itulah sebabnya ia bisa melakukan semua ini. Namun Gordon tidak percaya dan mendesaknya untuk mengatakan yang sebenarnya. Raquel kembali berkata bahwa ia jujur dan bertanya mengapa Gordon ingin tahu begitu banyak. Kemudian Gordon menjawab dengan nada berani bahwa ia ingin menjadi dokter yang lebih baik seperti Raquel, dan itulah mengapa ia merasa perlu untuk tahu. Mendengar ini, Raquel berkata bahwa ia sudah menjadi dokter yang lebih baik dan memberi isyarat untuk lanjut berjalan. Setelah Gordon pergi, Raquel berpikir bahwa sebenarnya Gordon adalah alasan mengapa ia bisa sampai di titik ini. Kemudian pikirannya beralih ke klinik medisnya dan ia berdoa agar banyak pasien datang, sekaligus berpikir jangan sampai tekanan ini membuatnya terkena PTSD. Ia membuka pintu dan siap menyambut pasien dengan penuh semangat. Saat pertama kali, wajahnya pucat pasi karena aula benar-benar kosong. Namun kemudian Gordon memberi isyarat untuk melihat ke bawah, dan ia terkejut ketika melihat banyak orang berusaha masuk ke klinik di luar. Beberapa saat kemudian saat ia memeriksa seorang pasien, pelayannya bertanya tentang pekerjaan dan ia memberi instruksi untuk mengecek apakah pasien lain butuh bantuan atau tidak. Kemudian ia melihat seorang pelayan yang tidak menyiapkan obat dengan benar. Ia sadar bahwa sistem keperawatan masih lemah dan butuh waktu untuk membaik. Setelah melihat banyak pasien, ia mendapatkan begitu banyak pengalaman hingga kemampuan membaca denyut nadinya meningkat. Sekarang ia tidak hanya bisa membaca kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga masalah yang berkaitan dengan organ dalam dan organ tubuhnya sendiri berkonsultasi dengan organ pasien untuk memberikan bantuan. Pemandangan beralih ke dunia organ di mana semuanya bersiap untuk kencan buta dengan organ pasien. Jantung berkata bahwa ia tidak suka siapapun yang 4 tahun lebih muda atau lebih tua darinya. Hati memberi syarat bahwa mereka harus bertemu dengan banyak orang lanjut usia. Mendengar ini, semuanya merasa sedih karena membayangkan harus berkonsultasi. Meski begitu, mereka melakukan tugasnya dan memberikan hasil. Mereka tidak menemukan masalah serius selain sembelit ringan. Namun hati memberitahu bahwa orang ini memiliki gejala hepatitis sehingga ia harus berhenti minum alkohol. Hati juga mengatakan bahwa hati pria tua itu hanya akan berfungsi paling lama 5 tahun lagi. Mendengar ini, ia terkejut karena inilah dasar dari setiap pengobatan dan ia memutuskan untuk membangunkan organ lainnya. Kemudian ia menoleh ke arah pasien, menjelaskan kondisi hatinya, dan menuliskan resep obat untuk 10 hari. Akhirnya ia mengatakan dengan tegas, berhentilah minum alkohol atau kamu akan mati dalam 5 tahun. Kemudian ia memberi perintah keras kepada pasien untuk benar-benar berhenti minum alkohol. Jika tidak, ia akan dikirim ke penjara atas perintah putra mahkota. Mendengar itu, pria tersebut menjadi sangat panik dan wajahnya pucat pasi. Setelah itu, ia mengirim pulang semua pasien yang tidak kritis agar kerumunan berkurang. Kemudian para pelayan menoleh padanya, menghujani dengan pujian, dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Dengan sedikit gugup, ia memberikan semangat dan menerima kerja keras mereka. Di dalam hati, ia berpikir bahwa membangun sistem keperawatan yang layak sangat penting. Jika tidak, akan sulit menangani terlalu banyak pasien. Di benaknya muncul bayangan
kedatangan perawat terlatih dari dunia modern. Saat itu, Gordon tiba-tiba membuka pintu dengan keras dan memberitahu ada pasien yang butuh pengobatan darurat. Anak dari pasien itu memohon agar nyawa ibunya diselamatkan. Kemudian setelah wanita itu dibaringkan di tempat tidur, ia bertanya kepada anaknya tentang kondisi sang ibu. Anaknya menjelaskan bahwa sejak siang ia demam yang semakin parah saat malam tiba. Ia memeriksa denyut nadi dan pembuluh darahnya. Tiba-tiba jantungnya mencelos saat ia teringat penyakit yang telah membunuh 40.000 tentara Napoleon. Dengan rasa takut, ia mengenali bahwa ini adalah demam tifus epidemi yang disebabkan oleh kutu atau bakteri. Selama beberapa saat, ia ragu untuk mengakui kebenaran ini, tetapi hatinya mengonfirmasi bahwa ia melihat kutu atau bakteri dalam darah pasien. Mendengar ini, ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya kepada sang anak kapan terakhir kali ibunya mandi. Anak itu menjawab kemarin. Kemudian ia bertanya bagaimana kebersihan tempat tidur dan pakaian. Anak itu menjawab bahwa ibunya sangat bersih. Saat tidak ada petunjuk dari sana, ia bertanya apakah ibunya pernah pergi ke tempat yang mungkin terdapat kutu atau parasit. Anak itu teringat bahwa 15 hari yang lalu karena jalan rusak, ibunya bermalam di tempat tidur pasangan petani. Mendengar ini, ia mengonfirmasi bahwa ini memang tifus epidemi. Ia memberitahu sang anak bahwa penyakit ini menyebar melalui kutu. Melihat usia dan demamnya, ia memperkirakan risiko pneumonia, kerusakan sistem saraf, atau nekrosis tubuh. Ia memerintahkan pelayan untuk membersihkan wanita itu dengan air hangat dan mengganti pakaian pasien. Ia juga memerintahkan agar pakaian dan spray lama dibakar, dan siapapun yang menyentuh pasien harus mandi dan membakar pakaian mereka sendiri. Ia memberikan ancaman keras bahwa siapapun yang tidak patuh akan dihukum. Kemudian ia menyuruh sang anak untuk segera menginformasikan kondisi ibunya kepada keluarga. Setelah itu, ia berdiri di dapur di mana ia telah membuat sup tonik akar kudzu yang berfungsi untuk demam dan nyeri. Ia memberikan dosis pertama sup kepada pasien. 3 hari berlalu dan perawatan rutin terus dilakukan. Namun sayangnya, karena demam tinggi, kondisinya tidak membaik. Sekarang ia paham bahwa satu dosis sup tidak cukup. Energiin pasien telah habis dan keseimbangan telah kacau. Ia berpikir bahwa ia membutuhkan obat dengan energiin yang kuat dan terus memikirkan di mana bisa menemukannya. Akhirnya, ia teringat bahwa mungkin barang ini ada di berangkas harta karun rahasia ayahnya. Ia memerintahkan Gordon untuk menyiapkan kereta. Ia tidak yakin apakah obat itu bisa ditemukan atau tidak, tapi ia berniat menggunakan hak istimewanya sebagai putra mahkota dan berharap ayahnya bisa membantu. Beberapa saat kemudian, ia menyapa ayahnya. Ayahnya bertanya mengapa datang larut malam begini. Ia meminta izin untuk memasuki berangkas rahasia istana. Wajah ayahnya penuh dengan keheranan. Ia menceritakan kondisi pasiennya saat ini yang sangat sakit. Ayahnya bertanya apa hubungannya dengan berangkas. Ia menjelaskan bahwa ia sedang mencari obat untuk menyembuhkan pasien dan mungkin bisa ditemukan di sana. Tapi ayahnya tidak percaya dan curiga bahwa ini hanya alasan untuk mengakses berangkas. Di saat yang sama, ada sedikit ekspresi geli di wajah ayahnya. Melihat itu, putra mahkota merasa kesal karena sikap ayahnya selalu seperti itu. Ia mencoba memberi alasan dan bersikeras agar tidak menyia-nyiakan waktu. Namun ayahnya tidak setuju. Ia mengatakan bahwa ia belum menempuh pendidikan yang layak, jadi tidak bisa sembarangan mengobati orang. Kemudian ayahnya berkata, agar ia membuktikan diagnosisnya dulu. Ia bertanya apakah ayahnya ingin mengujinya. Ayahnya meyakinkan. Kemudian ia memberi perintah untuk mendiagnosis kondisi Kapten Ksatria Kerajaan Roboto yang baru saja sakit. Jika benar, baru akses ke berangkas akan diberikan. Ia memeriksa denyut nadi. Kaisar berpikir dengan arogan bagaimana ia bisa tahu karena hanya Kaisar dan istri Kapten yang tahu. Beberapa detik kemudian, putra mahkota mengumumkan bahwa Kapten menderita kebotakan sebagian yang membuat Kapten dan Kaisar terkejut. Kaisar menunjukkan bahwa rambut Kapten penuh dan berkilau. Mendengar itu, putra mahkota mencopot rambut palsu Kapten. Kapten terkejut hingga hampir pingsan. Kemudian putra mahkota menoleh ke arah Damian dan memerintahkan untuk lanjut. Saat menuju berangkas, Damian berkomentar bahwa mencopot rambut palsu tadi agak kasar. Ia menjawab dengan santai bahwa ia akan mengobatinya nanti. Selama diskusi, mereka akhirnya sampai di berangkas. Penjaga menyerahkan kunci rahasia kepadanya. Ia bertanya apa yang terjadi jika tidak ada kunci. Penjaga menjelaskan bahwa sihir serangan di dalam berangkas akan aktif dan waktu akan dilacak. Jika waktu yang diizinkan terlewati, kematian bisa datang. Penjaga berkata bahwa izin masuk hanya sampai siang hari saja. Mendengar ini, ia terkejut dan menyadari hanya tersisa beberapa jam. Ia segera berlari menuju berangkas. Penjaga menghentikannya dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke area menengah. Ia kesal karena rencananya tidak berjalan. Ia teringat ayahnya hanya memberi akses ke area dasar, di mana ia hanya bisa mengambil satu barang. Merasa frustrasi, ia mengeluh bahwa ayahnya tidak memberitahu batasan level saat tes dan menipunya. Ia masih kesal dengan ayahnya yang licik dan memutuskan untuk menghindari bantuan mereka di masa depan. Saat masuk ke dalam berangkas, keduanya terkejut melihat ukurannya yang sangat luas. Ia memasang alarm untuk sepanjang malam dan melihat ke arah Damian untuk meminta bantuan. Damian bertanya bagaimana cara mencari barang tersebut. Ia menjawab bahwa mereka butuh barang apapun yang memiliki properti es. Ia berkata agar Damian mencatat lokasi apapun yang ditemukan agar bisa diperiksa nanti. Kemudian keduanya mulai mencari di sisi yang berbeda. Namun ia sendiri tidak bisa menemukan barang berguna dan berharap Damian bisa menemukan sesuatu. Saat pengawal itu datang di depannya, ia bertanya tentang daftar tersebut. Damian memberikan daftarnya dan saat itu ia sadar bahwa ia tidak bisa membacanya. Jadi, Damian membawanya ke tempat di mana ditemukan sebuah perisai, satu-satunya barang di berangkas yang memiliki properti es. Ia membaca deskripsi perisai
perisai yang merupakan bahan dasar yang bisa menciptakan perisai es saat diberi mana. Bentuknya seperti bel pemesan kopi. Namun matanya tertuju pada deskripsi yang jelas menyebutkan bahwa es perisai bisa dimanifestasikan dari mana. Setelah itu, ia mengalirkan mananya untuk pengujian. Perisai mulai bergetar dengan mana dan ia berhati-hati agar tidak memasukkan terlalu banyak karena ada batasnya. Kemudian ia kembali mengalirkan mana persis seperti saat ia mengatur suhu shower di kehidupan sebelumnya. Saat itu ia mulai merasakan hawa dingin dan akhirnya sebuah perisai es terbentuk di depannya. Ia melihat ke arah pengawal dengan gembira dan berkata bahwa nanti butuh bantuannya. Sekarang mereka harus pergi ke pasien untuk mendapatkan HP bonus. Detik berikutnya, para penjaga melihat ia keluar dari brankas bersama pengawalnya. Mereka melihat pedang di pinggang Damian dan bertanya apakah ia memilih senjata itu. Namun putra mahkota memotong perkataan mereka. Ia sendiri terbalut perhiasan dan jubah beludru seperti kaisar. Penjaga memberitahu dengan kesal bahwa ia seharusnya tidak perlu dekorasi sebanyak itu. Kemudian di istana samping, Gordon terbangun dari tidurnya mendengar suara dan melihat Damian serta putra mahkota telah kembali. Melihat mereka berdua bersama, ia merasa senang dan berpikir Damian cukup mampu melindungi Rakiel dan Rakiel juga telah mendapatkan teman. Dengan pikiran itu, ia membuat teh dan membawanya ke bawah. Tetapi begitu ia melihat pemandangan di bawah, cangkir tehnya terjatuh. Ia melihat Rakiel berdiri dengan perisai es yang aktif dan Damian menyerangnya dengan pedang. Melihat itu, ia berteriak bahwa ini adalah pengkhianatan. Pemandangan beberapa menit sebelumnya ditampilkan saat putra mahkota meminta bantuan Damian. Damian yang sangat terkesan dengan semangat putra mahkota dalam mengobati orang, siap menuruti setiap perintah tanpa pertanyaan. Namun begitu putra mahkota memintanya menyerang dengan pedang sampai perisai es hancur, Damian terdiam sejenak. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kesal. Inilah perdebatan yang dilihat Gordon dari kamarnya tapi tidak didengar sepenuhnya. Damian protes dan bertanya apakah putra mahkota benar-benar ingin menjadikannya pengkhianat. Namun putra mahkota menjelaskan bahwa ia perlu menyerang dengan pedang agar perisai hancur dan sisa residunya bisa digunakan sebagai obat untuk pasiennya. Mendengar ini, Damian menyarankan agar perisai diletakkan di tanah agar lebih mudah diserang. Putra mahkota menjelaskan bahwa itu tidak mungkin karena untuk menjaga perisai tetap hidup, ia harus terus mengalirkan mana. Damian kemudian menyimpulkan bahwa putra mahkota ingin ia menghancurkan perisai tanpa menyakitinya. Karena cerdik, Damian meminta bonus untuk setiap serangan dan berkata bahwa pekerjaan ini bisa membuatnya jadi pengkhianat. Jadi tanpa bayaran, ia tidak akan melakukannya. Rakiel bertanya dengan nada sombong apakah ia minta dibayar untuk membunuhnya. Damian menjawab dengan sopan bahwa ia sangat menghormati putra mahkota, tetapi ini masalah yang berbeda, dan ia ingin bayaran. Pahlawan kita mengerti hal ini karena ia tahu Damian telah melihat banyak krisis keuangan dalam hidupnya. Jadi meminta sesuatu adalah hal yang sangat wajar. Rakiel tiba-tiba memeluk Damian dan berkata dengan senang bahwa ia persis seperti apa yang ia baca di buku, yang membuat wajah Damian semakin masam. Setelah itu, ia mengaktifkan perisai dan berkata bahwa setiap serangan akan diganti dengan gaji 1 hari. Damian berharap pembayaran tepat waktu dan mulai menyerang dengan pedang. Pemandangan itu disaksikan oleh Gordon yang kemudian jatuh pingsan. Setelah serangan pertama, Damian berkata bahwa ia akan menambah kekuatannya karena mungkin kekuatan tadi tidak cukup untuk menghancurkan perisai. Damian berhenti dan melihat putra mahkota yang tampak sangat kesakitan. Damian mengingatkan bahwa ia belum menyerang dengan kekuatan penuh. Namun perisai itu tidak hancur oleh serangannya. Damian bertanya apakah ia harus menambah kekuatan, tetapi pemuda kita justru menuduhnya sengaja menyerang lemah agar bonusnya bertambah. Hal ini membuat pengawalnya semakin marah dan kali ini ia akhirnya menghancurkan perisai. Saat itu terjadi, pahlawan kita menarik kegirangan. Seperti orang gila memikirkan tambahan sisa hidup. Saat ia berbelok untuk masuk ke istana, ia melihat Gordon tergeletak pingsan dan ia berpikir mengapa ia tidur di sana. Beberapa saat kemudian, ia membuat sup tonik akar kudzu khasnya di mana ia juga mencampurkan pecahan perisai es dan menyimpannya di slot mana miliknya. Saat itu sistem menginformasikan bahwa ia telah memperoleh keterampilan baru yang dinamakan tonik konception. Melalui keterampilan ini, tonik buatannya akan 10% lebih efektif dan ia dapat menganalisis efektivitas, toksisitas, dan efek sampingnya. Saat ia meletakkan tonik tersebut, sistem bertanya apakah ia ingin menggunakan keterampilan ini untuk menganalisis yang ia terima. Sistem membacakan deskripsi dan menjelaskan bahwa tonik ini memulihkan energi air, mengurangi demam, dan memberikan beberapa instruksi pencegahan. Membaca ini, ia merasa sangat senang karena itu berarti ia tidak perlu bereksperimen dengan obat pada dirinya sendiri lagi. Saat ia menganalisis bahwa tonik ini memulihkan energi air, ia yakin ini akan membantu kesembuhan Madame Dendrio. Dengan tekad bulat itu, ia membawa sup menuju ke kamarnya. Ia bertanya kepada sang anak tentang kondisi ibunya, yang menjawab dengan sedih bahwa belum ada perubahan. Melihat energinya yang semakin berkurang, ia berdoa dalam hati agar sup ini berhasil. Ia memberikan tonik dengan penuh kasih. Sementara sang pasien mengeluh bahwa rasanya agak pahit, ia tersenyum dan menjelaskan bahwa obat yang manjur seringkali pahit. Setelah itu, ia terus merawatnya sendiri selama 10 hari ke depan. Semua orang terkejut saat melihat putra mahkota sendiri menyuapi pasien dan merawatnya, yang membuat rasa hormat bawahannya semakin bertambah. Selama ini, ia terus berjuang melawan kelelahan, hanya agar bisa hidup sedikit lebih lama
pertama dan mendapatkan sisa hidup tambahan karena tujuannya sudah dekat. Saat itu, sistem memberi selamat dan memberitahu bahwa ia akhirnya berhasil mengobati demam tifus epidemi pasiennya. Berkat kerja keras dan rasa hormat orang-orang, level keterampilan pengobatan medisnya meningkat dan kini efektivitasnya naik 1,5 kali lipat. Bersamaan dengan kesembuhan pasien, ia mendapatkan tambahan sisa hidup 146 hari dan bonus hidup 8 hari. Memahami bahwa ia bisa mendapatkan hadiah dengan cara ini, pemuda kita berpikir dengan senyum licik, mengapa tidak membangun citra palsu yang memenangkan pujian dan rasa hormat orang, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak bonus hidup. Pemandangan berganti dan sebuah kereta terlihat melintasi hutan di mana pahlawan kita duduk. Ia berpikir tentang perawat profesional karena sejauh ini ia sudah menangani pekerjaan itu, tapi sendirian tidak mungkin bertahan lama. Beberapa saat kemudian, Madame Dendrio dan anaknya turun dari kereta. Madame berterima kasih atas perjalanan dan pengobatan, serta berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Ia tersenyum dan memikirkan bonus hidup yang didapatnya, lalu menjawab dengan sopan bahwa melihatnya sehat adalah hadiah terbesar baginya. Mendengar itu, ia menjadi sangat emosional dan terkesan dengan kebaikannya. Mereka mengucapkan selamat tinggal dan hendak pergi. Tapi sepertinya pemuda kita memiliki rencana lain ketika ia menahan anak itu dan berkata bahwa ia perlu bicara dengannya di kereta. Anak Madame Dendrio sedikit ragu apakah duduk seperti ini dengan putra mahkota baik atau tidak, sementara ia duduk menghadap punggung sang pangeran. Tapi sang pangeran menanggapi hal ini dengan santai. Anak itu menunggu pangeran menjelaskan tujuannya, namun untuk beberapa saat ia tetap diam. Kemudian tiba-tiba pemuda kita mulai mengeluh betapa sakit tubuhnya dan bagaimana ia mengorbankan tidurnya demi merawat ibunya. Mendengar semua itu, ia segera berkata bahwa ia ingin membalas kebaikan ini. Tapi pahlawan kita yang cerdik berkata bahwa ia tidak bisa mengambil apapun dari pasien atau reputasinya akan rusak. Namun sang anak tetap bersikeras ingin melakukan sesuatu dengan tulus. Mendengar itu, pahlawan kita merasa senang di dalam hati karena secara teknis anak itu bukan pasiennya. Jadi ia bisa meminta bantuannya. Ia memintanya untuk membantu dalam suatu pekerjaan dan kemudian terungkap bahwa anak wanita itu adalah seorang seniman. Beberapa hari kemudian di alun-alun Frontera, seorang tuan tanah berkata kepada seorang pemuda bahwa ia harus bergabung dengan pekerjaan di bawah putra mahkota karena mereka membutuhkan staf. Namun pemuda itu sama sekali tidak yakin dan menyindir tuan tanah bahwa meskipun ia pengangguran, ia tidak terlambat membayar sewa. Tuan tanah segera menjawab bahwa sebenarnya ia sudah terlambat membayar sewa selama 2 bulan. Mendengar itu, pemuda itu berlari untuk mencari uang. Sementara itu, seorang gadis berjubah rahasia mendengar semua itu dan mulai memikirkan sesuatu yang dalam. Pemandangan berpindah ke dalam galeri seni di mana banyak orang berkumpul di sekitar lukisan khusus. Pemuda kita hadir di sana bersama anak sang wanita dan memberi selamat atas keberhasilannya menjadi seniman profesional. Namun pemuda itu tidak tampak sangat bahagia dan saat lukisan-lukisan dilihat, alasannya pun dipahami. Banyak gambar menunjukkan putra mahkota, di mana pada gambar pertama ia berada dalam pose yang sangat gila bersama seorang kapten dan tertulis I want you. Beberapa lukisan lain menunjukkan dirinya dalam pose yang sangat keren, di mana satu gambar bersamanya dengan teman-temannya. Satu lukisan yang sangat mendetail menunjukkan putra mahkota seperti gadis yang sedang menangis. Melihat itu, Damian ingin menebasnya. Anak wanita itu sedikit tidak yakin apakah lukisan ini akan membantu mencari perawat, tapi putra mahkota meyakinkannya bahwa ini pasti akan berhasil. Kemudian ia menunjukkan lukisannya sendiri di mana Raquel berdiri di antara banyak perawat yang tampak tangguh, dan di sudut ada kapten dengan tulisan Show me. Pada lukisan itu tertulis agar melamar menjadi perawat dan ada tawaran gaji besar dari putra mahkota yang membuat banyak orang segera bersiap untuk mendaftar. Pemandangan berpindah ke sebuah stand di mana Gordon sedang melakukan pendaftaran orang-orang untuk tes seleksi perawat dan orang-orang sangat banyak. Para pendaftar sangat bersemangat karena mendengar rumor bahwa gaji 1 bulan bisa menutupi biaya sewa selama 2 tahun. Di tengah kerumunan, gadis misterius berkerudung itu berdiri di barisan sambil membaca persyaratan dengan saksama. Namun, saat ia melihat syarat bahwa pelamar harus merupakan penduduk kekaisaran, postur tubuh dan tatapannya menunjukkan tekad yang sangat kuat. Di saat yang sama, pemuda kita merasa sangat senang melihat begitu banyak orang yang melamar. Ketika Damian bertanya mengapa dia tampak begitu bahagia, dia menjawab bahwa dia sangat antusias. Semakin banyak perawat, maka semakin banyak pasien yang bisa ditangani, dan itu akan meningkatkan harapan hidupnya. Di sisi lain, Damian merasa kagum dengan kebaikan hatinya yang menawarkan gaji setinggi itu. 6 hari kemudian, sebuah acara bertajuk Show Me Geinho digelar, di mana sang pangeran mahkota sendiri yang akan menguji para peserta. Untuk menentukan siapa yang layak menjadi perawat, gadis misterius itu pun tiba dan merasa lega karena datang tepat waktu. Pembawa acara mengumumkan bahwa semua orang dikumpulkan di sana untuk mengetahui tugas pertama mereka. Namun, ternyata tugas pertama baru akan diumumkan minggu depan. Seminggu berlalu, pembawa acara akhirnya mengumumkan tugas pertama dan memerintahkan semua orang untuk berlari menuju area wawancara. Untuk tujuan ini, 50 orang dibagi ke dalam 5 kelompok. Mereka harus berlomba menuju bangunan utama istana samping. Namun, alur ceritanya berubah saat diketahui bahwa hanya 10 orang pertama dari setiap kelompok yang akan dipilih untuk tugas berikutnya, sementara sisanya didiskualifikasi. Mendengar itu, semua orang terkejut dan langsung berlari dengan segenap tenaga. Begitu 10 kandidat pertama memasuki
memasuki area tujuan, penjaga langsung mendiskualifikasi peserta lainnya. Setelah itu, tanpa membuang waktu, tugas berikutnya segera dimulai. Ujian kali ini menguji kemampuan mereka dalam mengidentifikasi bahan-bahan yang disimpan dengan cara yang salah di antara tumpukan bahan lainnya. Di tengah ujian, tiba-tiba seorang kandidat jatuh pingsan. Semua orang melihatnya dan ragu sejenak apakah harus menolong atau tidak. Namun, demi mengejar waktu, tidak ada satupun yang meninggalkan meja mereka untuk membantu kandidat yang terjatuh tersebut. Pemuda kita mengamati semua kejadian itu dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian, Garden mengumumkan bahwa ujian telah berakhir dan hasilnya akan diinformasikan beberapa hari lagi. Semua kandidat pergi dari sana dengan perasaan cemas memikirkan hasil ujian mereka. Namun tak seorang pun kembali untuk memeriksa kandidat yang sakit tadi. Sebenarnya, ini semua adalah panggung yang disiapkan oleh pahlawan kita untuk melihat siapa yang memiliki jiwa penolong. Begitu semua orang pergi, pemuda kita segera berlari menghampiri kandidat yang pingsan tadi, yang ternyata adalah Damian. Damian merasa sedikit khawatir dan bertanya apakah hatinya sudah cukup meyakinkan atau tidak. Sang pemuda mengatakan bahwa Damian melakukannya sedikit berlebihan dan lain kali harus berakting lebih alami. Sambil berkata demikian, dia sendiri melakukan drama jatuh sakit secara teatrikal di depan Damian. Dia kemudian bertanya tentang kemajuan para kandidat dan Damian menjawab bahwa semuanya telah gagal. Pahlawan kita menegaskan bahwa bagi seorang perawat, karakter jauh lebih penting daripada keterampilan, karena keterampilan bisa dipelajari kemudian. Setelah itu, mereka beralih ke kelompok berikutnya yang ternyata juga gagal total. Bukan hanya mereka, tapi seluruh kelompok tidak ada yang lulus. Melihat hal ini, pemuda kita merasa sangat heran karena tidak ada satupun orang yang memedulikan kandidat yang terjatuh. Hal ini membuatnya memutuskan untuk berjalan-jalan demi menyegarkan pikiran. Di saat yang sama, dia bingung karena tidak ada kandidat yang tersisa padahal dia sangat membutuhkan perawat secepatnya. Ketika sampai di gerbang, dia melihat pengawalnya sedang berdebat dengan seorang gadis, mengatakan bahwa gadis itu tidak boleh berpartisipasi karena dia bukan manusia. Gadis itu langsung membalas dan bersikeras bahwa dia adalah manusia. Melihat pemandangan ini, pemuda kita merasa frustrasi. Di satu sisi dia kekurangan kandidat dan di sisi lain penjaga malah melarangnya masuk. Saat itulah Damian berkata dengan nada datar bahwa gadis itu sebenarnya adalah manusia serigala, werewolf. Pemuda kita heran karena dia tidak melihat adanya ekor. Namun Damian menjawab bahwa mungkin ekor itu disembunyikan di balik pakaiannya yang longgar. Damian curiga bahwa pangeran mungkin akan merasa tidak nyaman menjadikan seorang werewolf sebagai perawat. Namun, pahlawan kita yang rakus dan menginginkan perawat dalam kondisi apapun, justru menganggap werewolf sebagai kandidat sempurna karena kemampuan fisik mereka yang sangat kuat. Sementara itu, gadis tersebut mencoba membuktikan bahwa dia adalah warga negara yang sah, namun penjaga tetap bersikeras dan meremahkannya. Di tengah perdebatan itu, sang pangeran mahkota akhirnya muncul di sana. Dia menegur para penjaga dan menyatakan bahwa gadis itu adalah warga ibu kota dan memiliki hak penuh untuk melamar. Dia kemudian memerintahkan penjaga untuk meminta maaf yang membuat gadis itu merasa sangat bingung. Pangeran mahkota sendiri juga meminta maaf atas nama penjaga tersebut dan gadis itu memperkenalkan namanya sebagai Agnes. Pangeran memberitahunya bahwa dia akan langsung diuji, yang membuat Agnes terkejut. Melihat keterkejutannya, pangeran menjelaskan bahwa sebagai seorang werewolf, staminanya pasti sangat kuat dan dia ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia kemudian menantang Agnes untuk berlomba lari melawan pengawalnya. Aturannya adalah mereka harus berlari sampai ke air mancur dan kembali lagi. Siapa yang sampai lebih dulu, dialah pemenangnya. Mendengar itu, semangat Agnes langsung berkobar dan matanya berkilat penuh tekad. Agnes berdiri berhadapan dengan sang penjaga. Ketegangan menyelimuti mereka di bawah guyuran hujan saat keduanya bersiap untuk memulai perlombaan. Begitu perlombaan dimulai, keduanya melesat maju dengan kekuatan penuh, namun Agnes segera memimpin jauh di depan. Hanya dalam hitungan menit, dia sudah mencapai air mancur. Dia menyentuh tanah di dekat air mancur dan berputar balik tanpa henti, meninggalkan penjaga jauh di belakang. Dia menganalisis kecepatan penjaga yang lambat dan merasa yakin bahwa kemenangan sudah di tangan. Di sisi lain, sang penjaga mulai merasa gugup. Tiba-tiba, kakinya terkilir dan dia jatuh tersungkur di tanah. Agnes melihat kejadian itu dan menduga bahwa bahu sang penjaga mungkin bergeser. Awalnya dia berniat terus berlari demi kemenangan, namun dia berhenti dan berbalik arah menuju penjaga tersebut. Dia memegang bahu penjaga itu dan mengembalikannya ke posisi semula yang memicu teriakan keras dari mulut sang penjaga. Di saat yang sama, pemuda kita tersenyum dan memberi selamat kepada Agnes karena dia dinyatakan diterima bekerja. Dia kemudian memberinya kalung yang dibuat oleh George. Setelah itu, mereka duduk di dalam ruangan dan pangeran mahkota menunjukkan kontrak kerja kepadanya. Agnes merasa kontrak tersebut terlihat cukup rumit, jadi pangeran mendorongnya untuk membaca perlahan sesuai kecepatannya sendiri. Pangeran ingin mempekerjakannya bukan hanya karena fisiknya yang kuat, tetapi juga karena kepribadiannya yang peduli. Dia menganggap Agnes sangat cocok untuk pekerjaan ini. Pangeran juga memperhatikan bagaimana Agnes membetulkan bahu penjaga dengan tegas, seolah sengaja memberikan rasa sakit yang diperlukan, sebuah ketegasan yang mungkin dibutuhkan pasien di masa depan. Namun, dia tetap berharap orang lain dengan kualitas serupa akan datang. Setelah membaca kontrak, Agnes dengan ekspresi serius mengatakan bahwa dia ingin menambahkan satu klausul. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah pemimpin dari sukunya. Mendengar hal ini, pahlawan kita yang rakus merasa sangat senang dalam hati, membayangkan betapa hebatnya jika dia bisa mendapatkan 50 orang lagi seperti Agnes. Ketika Agnes meminta agar seluruh sukunya juga mengikuti tes perawat, pangeran pun menyetujuinya dengan penuh kegembiraan. Kemudian Agnes menyampaikan masalah lain yang telah dihadapi kaumnya selama bertahun-tahun. Pangeran bertanya apakah itu masalah jatah makanan, namun Agnes menolak.
memperalatnya. Dia menjelaskan bahwa masalahnya terletak pada ekor mereka yang terus bergerak sesuai keinginan sendiri. Pemuda kita merasa penasaran apakah itu hal yang buruk, dan Agnes dengan nada sedih menjelaskan bahwa ekor mereka menunjukkan emosi mereka. Karena itulah, orang-orang bisa membaca perasaan mereka dan memanipulasi mereka dengan mudah. Saat itulah pangeran menyadari alasan mengapa Agnes selalu mengenakan pakaian yang sangat longgar dan besar. Dia menyarankan agar Agnes mengikat ekornya di kaki. Namun Agnes menjawab bahwa ekornya tidak bisa diajak bekerja sama. Dia menjelaskan bahwa ekor itu berperan seolah-olah memiliki otaknya sendiri, sebuah organ yang mengikuti aturannya sendiri. Pangeran bertanya apakah ekor itu bisa dipotong, namun Agnes menolak. Hal itu akan membuat mereka sulit berjalan, dan lagi pula, ekor itu akan tumbuh kembali dalam waktu 1 bulan. Awalnya pangeran mencoba mengabaikan hal itu, namun dia menyadari dengan cemas bahwa jika dia ingin mempekerjakan Agnes dan sukunya, dialah yang harus menyelesaikan masalah ini. Berpikir demikian, dia merasa frustrasi hingga ingin menjambar rambutnya sendiri karena tidak memiliki ide tentang solusinya. Dia menawarkan kepada Agnes bahwa dia bisa menjadi pelindung bagi masyarakat mereka. Namun, saat Agnes meminta penjelasan, pangeran mengatakan bahwa dia bisa menggunakan posisinya untuk memberikan perlindungan. Agnes menolak ide tersebut karena jika terjadi sesuatu pada pangeran atau jika dia mengingkari janjinya, kondisi kaumnya akan menjadi lebih buruk. Itu hanyalah solusi sementara. Pangeran kemudian bertanya apakah Agnes menginginkan solusi permanen yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah ekor mereka. Agnes mengiyakan dan bertanya apakah pangeran bersedia membantu. Pangeran menjawab jujur bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Dia mengaku saat ini belum punya ide, tetapi akan mulai mencari solusinya. Mendengar itu, Agnes berpikir bahwa pangeran adalah orang yang jujur karena tidak memberikan jaminan palsu. Kemudian dia berpamitan, namun pangeran menawarkan agar dia tetap tinggal di istana. Begitu Agnes pergi, pangeran berteriak frustrasi karena dia tidak ingin kehilangan bakat sehebat kaum werewolf. Belakangan, dia terlihat di perpustakaan, merasa lelah karena belum menemukan apapun. Tiba-tiba, suara keras Gordon terdengar dan mengejutkannya, sehingga dia memprotes Gordon yang selalu menakut-nakutinya. Gordon kemudian berkata bahwa pangeran tidak boleh terlalu tertekan, karena jika tidak dia akan jatuh sakit. Pangeran membalas bahwa dia jatuh sakit justru karena Gordon yang membuatnya hampir terkena serangan jantung. Menanggapi itu, Gordon awalnya mengabaikan keluhan tersebut, namun kemudian mengubah taktik dengan mengatakan bahwa jika pangeran terus merengut, kerutan akan segera muncul di wajahnya. Pemuda kita melihat tingkah laku Gordon dengan senyum tipis karena dia tahu Gordon hanya ingin membuatnya merasa lebih baik. Dia berkata santai bahwa jika kerutan muncul, dia akan melakukan perawatan botox. Melihat Gordon yang bingung, dia mulai menjelaskan apa itu botox, namun tiba-tiba berhenti saat menyadari bahwa botox mungkin adalah solusinya. Racun botulinum adalah racun yang sangat kuat yang digunakan untuk kelumpuhan saraf. Untuk menguji ide ini, dia memutuskan untuk menggunakan racun lokal agar ekor werewolf bisa lumpuh sementara, dan untuk tujuan ini dia memilih menggunakan racun kusmin. Dia memerintahkan Gordon untuk membawa racun kusmin ke kamar Agnes karena dia sendiri akan menuju ke sana. Sesampainya di kamar Agnes, dia memberitahunya bahwa dia telah menemukan solusi untuk masalahnya. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, dia harus melakukan analisis terhadap tubuh Agnes dalam kedua wujudnya, manusia dan werewolf. Pertama-tama, dia harus menentukan titik tepat di mana racun harus disuntikan agar ekornya lumpuh. Untuk itu, dia mulai menganalisis secara mendetail titik akupresur dan aliran mana Agnes. Dia menyadari bahwa titik akupresur Agnes sedikit berbeda dari manusia biasa. Lokasi pembuluh pengaturnya pun berbeda dari manusia normal. Titik akupresur di pinggulnya lebih berjauhan, mungkin karena keberadaan ekornya, dan di antara kedua titik itu dia menemukan pembuluh darah yang terhubung langsung ke ekor. Kemudian dia meminta Agnes untuk berubah ke wujud serigala karena dia ingin memeriksa titik akupresur dalam wujud monster juga. Setelah itu, Agnes berubah menjadi sosok werewolf. Melihatnya, pangeran berkata santai bahwa ukurannya tidak lebih besar dari anjingnya yang bernama Dankil, yang membuat Agnes kesal. Namun Agnes tidak membalas, dan barulah pangeran menyadari bahwa setelah transformasi, struktur mulut Agnes berubah sehingga mustahil baginya untuk berbicara. Setelah pemeriksaan selesai, suasana menjadi sedikit santai. Usai memeriksa Agnes, pangeran kembali ke ruang kerjanya. Di sana, dia mempersiapkan bagian kedua dari prosedur tersebut. Dia perlu mengetahui bahan-bahan racun itu agar bisa menentukan dosis yang tepat untuk melumpuhkan ekor Agnes. Dia sempat berpikir untuk bertanya pada Kusmin tentang bahan racunnya, namun segera membatalkan ide itu karena tahu dia tidak bisa mempercayai Kusmin. Sebagai gantinya, dia menyimpan racun tersebut ke dalam slot mana miliknya. Saat dia membuka mulut untuk melakukan tes, organ-organnya mulai berteriak melarangnya. Di dunia internal mereka, organ-organ sang pangeran merasa cemas karena pangeran berniat menguji racun berbahaya itu pada dirinya sendiri lagi, terutama bagian hati yang merasa tertekan karena dialah yang bertanggung jawab menetralisir racun. Hatinya berteriak, memintanya untuk menguji racun itu pada makhluk panggilan, summon, saja. Mendengar itu, pangeran memprotes dan mengatakan betapa kejamnya menguji racun pada makhluk yang lucu. Organ-organnya kembali memprotes dan menegaskan bahwa dia tidak boleh menggunakan tubuhnya sendiri untuk eksperimen. Kemudian, hatinya memberitahu bahwa ada beberapa makhluk panggilan yang memang khusus bertugas untuk menganalisis bahan dan racun. Mendengar hal itu, pangeran terdiam dan memikirkan saran tersebut dengan serius. Hati menambahkan bahwa pangeran pernah bertemu dengan makhluk panggilan seperti itu saat berada di ruang tunggu. Hal ini memicu rasa penasaran pemuda kita dan dia bertanya tentang ruang tunggu tersebut. Hati menjelaskan bahwa itu adalah tempat di mana organ-organ yang belum terbangun dan makhluk yang belum dipanggil beristirahat dalam keadaan dorman. Mendengar hal ini, ketertarikannya semakin meningkat. Namun, tiba-tiba hati dan sistem memberitahunya bahwa akses ke informasi tersebut dibatasi dan dia tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh.
jauh. Pangeran kemudian mencoba merayu hatinya, meminta agar setidaknya diberitahu ciri-ciri makhluk panggilan tersebut agar bisa mendapatkan keuntungan di masa depan. Hati menolak dengan santai, sementara organ lainnya mulai menertawakannya, yang membuatnya merasa sangat jengkel. Akhirnya dia memutuskan untuk menunjukkan siapa bos sebenarnya dan menahan napasnya. Begitu dia melakukannya, paru-paru dan jantungnya mulai panik karena kekurangan oksigen dan hampir pingsan. Melihat kondisi itu, akhirnya hatinya menyerah dan memberitahu ciri makhluk panggilan tersebut. Beberapa saat kemudian, dia berhasil memanggil seekor sunfish bernama Bobok. Dia melihat Bobok bermain dengan Gosium dengan perasaan tanpa beban. Kemudian dia menggoda Bobok, mengatakan bahwa rasa kapsul ini sangat luar biasa, lalu memberikan kapsul berisi racun itu untuk dicicipi. Melihat tindakan ini, organ-organnya segera memberinya gelar, si tidak punya hati. Dia mengamati dengan saksama saat makhluk panggilannya menelan racun tersebut. Bobok memiliki kemampuan keabadian, sehingga setelah memakan racun, dia akan hidup kembali dan menuliskan detail dari apa yang dia makan di dalam jurnal. Dengan begitu, Bobok hidup kembali dan dengan mata berkaca-kaca, dia menuliskan setiap sifat dan bahan racun tersebut pada sebuah kartu. Setelah menganalisis sifat racunnya, pemuda kita menyimpulkan bahwa racun ini bisa memberikan efek kelumpuhan seperti botox namun lebih lemah karena potensinya. Kini dia sudah benar-benar siap untuk meracik racun dengan dosis yang tepat untuk melumpuhkan ekor Agnes. Kemudian dia memanggil Gordon, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Gordon terkejut melihat adanya makhluk panggilan baru. Pemuda kita memberikan alasan bohong yang sangat lemah bahwa makhluk itu datang mencari Gordon karena Gordon sangat terkenal. Mendengar itu, Gordon berkata bahwa Rakiel mengingatkannya pada sosok hebat bernama Lloyd Frontera. Dia menceritakan bahwa Lloyd adalah seorang pembangun legendaris yang mengubah kerajaan ini menjadi kekaisaran, dan pangeran setuju karena pernah membaca bahwa Lloyd juga memiliki 5 makhluk panggilan. Dengan hati-hati, pangeran bertanya apakah Lloyd benar-benar orang baik. Gordon menjawab bahwa Lloyd memang meletakkan dasar kekaisaran, namun dia dikenal sangat populer di hari Jumat. Pangeran tidak mengerti maksud dari perkataan itu dan memerintahkan Gordon untuk memanggil Agnes. Tak lama kemudian, Agnes tiba di sana. Dari raut wajahnya terlihat jelas bahwa dia ragu pangeran benar-benar bisa menemukan solusi hanya dalam 1 hari. Melihat Gordon, Agnes berkata bahwa Gordon terlihat sangat gugup, dan Gordon segera membalas bahwa Agnes sendiri pun tidak kalah gugupnya. Agnes menuduhnya bersikap seperti itu karena telah melihat ekornya. Menyadari kesalahannya, Gordon segera meminta maaf. Hal ini membuat suasana hati Agnes sedikit membaik dan keduanya saling memperkenalkan diri secara formal. Selanjutnya, dengan nada gugup, Gordon memberitahu bahwa Agnes mungkin akan terkejut saat mendengar prosedur perawatan dari Pangeran Mahkota. Mendengar itu, Agnes mulai bertanya-tanya seperti apa perawatannya. Dia masuk ruangan dan Rakiel memberi syarat agar dia duduk. Sambil duduk, dia kembali mengungkapkan keraguannya apakah solusi benar-benar bisa ditemukan dalam 1 hari. Pangeran menjawab dengan penuh percaya diri dan memintanya untuk percaya. Masih merasa gugup, Agnes memintanya menjelaskan metode perawatannya. Pangeran berkata dengan santai bahwa dia akan menusuk ekornya beberapa kali dengan jarum lalu menyuntikkan racun ke dalamnya. Mendengar itu, semua orang yang ada di sana bersorak seolah ada pengumuman kepahlawanan yang hebat. Di sisi lain, Agnes awalnya menatap Gordon. Gordon meyakinkannya untuk mempercayai pangeran. Kemudian dia melihat ke sekeliling di mana semua orang menatap pangeran dengan rasa percaya yang sama. Dalam hatinya, dia berteriak bahwa semua orang ini sudah gila, termasuk Pangeran Mahkota. Agnes sebenarnya masih belum sepenuhnya percaya pada pangeran. Namun, demi masa depan kaumnya yang lebih baik, dia memutuskan untuk mencoba, agar jika perawatan ini berhasil, kaumnya tidak perlu lagi menderita. Dengan pemikiran itu, dia menyetujui perawatan tersebut. Para pelayan menutupi tubuhnya dengan kain dan mengeluarkan ekornya melalui lubang yang telah disiapkan. Saat pangeran melakukan pemeriksaan, sekali lagi dia merasa takjub melihat teknik Azrahan Core. Teknik ini memperlihatkan titik-titik akupresur yang mustahil dideteksi oleh mesin modern sekalipun. Dia teringat saat masih mempraktikkan pengobatan tradisional di dunianya yang dulu, dia selalu ingin memahami keberadaan titik-titik akupresur seperti ini. Kemudian dia memulai perawatan dengan menusukkan jarum ke titik akupresur Juanshu dan menyuntikkan 0,01 racun pelumpuh otot dari slot mananya. Setelah itu, dia menyuntikkan racun ke titik Mingmen. Terakhir, dia memberikan suntikan sedalam 2,4 ke arah titik akupresur Yaoyan. Kini jalur mana terbuka, mengalir dari titik Juanshu menuju kedua sisi erektor spinae. Namun, masalahnya bukan hanya melumpuhkan ekor, melainkan mempertahankan kelumpuhan tersebut. Benar saja, ekornya perlahan mulai pulih, sehingga pemuda kita mempercepat prosesnya. Akhirnya, dia menusukkan jarum pada titik Naitkong. Hal ini membuat Agnes merasa kesal karena merasa pangeran sedang bermain-main dengan bagian kepalanya. Namun di saat yang sama, ekornya tiba-tiba menjadi lemas dan berhenti bergerak. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, jari kakinya bergerak sedikit. Melihat itu, pangeran mengumumkan bahwa proses telah selesai dan perawatan berhasil. Agnes bangun dari tempat tidur dengan perasaan yang masih tidak percaya. Pangeran kemudian bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang berbeda pada ekornya. Mata Agnes terbelalak saat melihat ekornya benar-benar terkulai lemas, padahal biasanya ekor itu selalu menunjukkan kegelisahannya. Pangeran menjelaskan bahwa dia telah melumpuhkan saraf ekornya dan mengalihkan
mengalihkan fungsinya ke arah jari kaki, yang kini akan mewakili perasaan ekornya. Mendengar itu, Agnes mulai menangis karena rasa sakit dan emosi yang terpendam selama bertahun-tahun yang harus ditanggungnya dan kaumnya. Gara-gara apa yang disebut ekor tersebut. Melihat hal itu, tatapan pangeran melembut. Kemudian dia bertanya santai apakah Agnes sudah selesai berterima kasih atau apakah mereka bisa segera menandatangani kontrak kerja. Dia juga mengingatkan agar Agnes membawa seluruh sukunya ke sini sesuai janji. Dengan cara itu, dia berhasil membujuknya menandatangani kontrak. Melihat wajah pangeran, Agnes menyimpulkan bahwa pria ini bukan orang biasa. Beberapa hari kemudian, pahlawan kita terlihat tertawa seperti orang gila. Gordon berkomentar tentang kebahagiaannya yang berlebihan. Dengan gembira dia mengumumkan bahwa akhirnya dia mendapatkan 50 perawat werewolf. Perawat-perawat ini sedang menjalani pelatihan keperawatan profesional, di mana mereka diajarkan teknik keperawatan dasar dan pertolongan darurat. Selain itu, mereka juga diajarkan tentang tanaman obat dan farmasi, tentang cara menyimpannya dan cara membuat ramuan tonik. Dengan demikian, mereka dilatih sepenuhnya agar bisa mengoperasikan rumah sakit secara mandiri. Pada saat itu, seorang perawat membawakannya jadwal giliran kerja. Melihat kemajuan mereka, dia tersenyum penuh kepuasan. Akhirnya, kliniknya kini beroperasi 24 jam penuh. Tidak hanya itu, suku werewolf pun kini telah belajar mengendalikan emosi melalui jari kaki mungil mereka, bukan lagi melalui ekor. Di saat yang sama, sistem memberikan selamat atas keberhasilan operasi ekor tersebut. Namun, dia tidak mendapatkan bonus umur karena hal ini bukan masalah hidup dan mati. Meskipun begitu, organ-organnya memberinya tepuk tangan meriah. Kemudian diberitahukan bahwa sebuah organ baru telah aktif. Dengan demikian, perutnya terbangun dalam wujud bayi yang sangat gemuk. Begitu organ tersebut muncul di dunia, dia mulai meminta berbagai jenis makanan cepat saji dari dunia modern. Awalnya dia meminta segala macam junk food, lalu camilan Jepang yang hanya ada di dunia modern, dan pemuda kita pun mengakui bahwa dia sendiri ingin memakan semua itu. Namun, ketika dia teringat bahwa barang-barang tersebut tidak ada di dunia ini, dia meminta perutnya untuk bersabar. Akhirnya, sang perut berkompromi dengan meminta sebuah permen manis. Sambil memakan permen tersebut, pangeran berpikir bahwa selera perutnya persis seperti anak sekolah dasar. Sebagai imbalan permen itu, perutnya memberinya 300 HP. Organ-organ lainnya merasa senang menyambut anggota termuda mereka dan secara kolektif memberinya 700 HP, sehingga total HP miliknya menjadi 1000. Dia merasa bahagia karena kini organ-organnya siap untuk konsultasi dan dia bisa menangani masalah yang berhubungan dengan perut. Bersamaan dengan itu, sistem menginformasikan bahwa karena keberhasilan perawatan ekor werewolf yang luar biasa, teknik azrahan miliknya telah naik level. Hasilnya, mananya meningkat dan lingkaran mananya pun meluas. Dia merasa dadanya seolah terisi oleh balon yang penuh air, dan secara keseluruhan dia merasa sangat puas dengan tambahan HP yang besar hari ini. Saat itu, seorang perawat datang dan memberitahunya bahwa ada seorang pasien yang mengalami demam tinggi dan tubuhnya mengeluarkan bau aneh. Dia segera pergi memeriksa pasien tersebut sambil merasa senang dalam hati karena dia telah meletakkan fondasi yang kuat bagi kliniknya. Adegan berpindah ke Serpav, kepala pelayan istana samping. Dia sedang mengerjakan catatan saat tiba-tiba wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Dia seolah tidak percaya bahwa mereka telah melakukan kesalahan sebesar itu. Begitu dia menyadarinya, tanpa membuang waktu dia berlari menuju kantor pangeran mahkota dan berteriak keras. "Pangeran, kita segera mencari dokternya." Orang yang biasanya membuatnya paling terkejut. Namun kali ini, alih-alih memarahi pangeran mahkota, sang pelayan justru meminta maaf atas kelancangannya. Dengan suara pelan, dia memberitahu bahwa mereka tidak lagi memiliki anggaran untuk mengoperasikan istana samping. Mendengar itu, pangeran berteriak dan bertanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi padahal dia adalah pangeran mahkota. Hal ini membuatnya sangat tegang karena klinik tradisional yang dijalankannya inilah yang memperpanjang umurnya. Saat dia bertanya alasannya, pelayan itu menjelaskan bahwa pada musim gugur lalu, pangeran sendirilah yang memotong besar-besaran anggaran istana samping. Mendengar itu, dalam hati pangeran memaki-maki Rakiel yang asli. Tak lama kemudian, pelayan itu mengingatkannya bahwa alasan pemotongan anggaran itu adalah karena pangeran sendiri. Pertama, dia merasa tidak akan hidup lebih lama lagi. Kedua, dia tidak pernah bangun dari tempat tidur sehingga anggaran tidak terpakai. Pelayan itu berkata bahwa pangeran seharusnya senang karena tahun ini kesehatannya jauh lebih baik dari tahun lalu. Pangeran menjawab dengan suara kering. Sang pangeran terlihat sangat tidak bahagia. Dia tergeletak di lantai, merenungkan betapa hancurnya dia sekarang dan menyadari bahwa hidup sebenarnya hanyalah permainan uang. Pikirannya tertuju pada Rakiel, sosok yang dia anggap bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Namun, dia sadar bahwa mengeluh saja tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia bertanya pada sang kepala pelayan apakah ada anggaran operasional tambahan yang bisa diminta. Kepala pelayan menolaknya dan wajah sang pangeran menjadi kaku. Di saat itulah, dia akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa jika klinik pengobatan tradisionalis tanah samping ditutup, maka dia akan mati. Kepala pelayan bertanya dengan heran, apa hubungannya klinik itu dengan kematiannya? Alih-alih menjawab, sang pangeran justru menarik napas dalam dan mengulangi pertanyaannya. Sang pelayan menjelaskan bahwa menurut hukum, tidak ada permintaan dana yang bisa diajukan sebelum akhir tahun. Hanya ada satu orang yang berada di atas hukum tersebut, yaitu ayahnya sendiri. Mendengar hal itu, sang pangeran dengan penuh semangat memutuskan untuk meminta bantuan pada sang ayah. Namun, dia kembali dengan tangan hampa karena ayahnya tidak menunjukkan ketertarikan untuk membantu. Dia merasa seolah sejarah sedang berulang, teringat saat kliniknya dulu harus tutup karena kekurangan dana. Namun kali ini, dia tidak akan membiarkan masalah finansial menghalangi jalannya. Dia pun meminta daftar aset istana samping. Sang pelayan bertanya dengan heran mengapa dia membutuhkan semua itu. Sang pangeran menegaskan dengan suara keras bahwa dia akan menjual segalanya, termasuk lukisan, serta peralatan dari perak dan emas.
emas. Hati sang pelayan terasa berat saat melihat benda-benda yang telah dia jaga dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Sekali lagi dia memohon agar pangeran mengubah keputusannya, namun pangeran yang tak kenal ampun itu langsung menolaknya. Hal ini membuat sang pelayan bergumam penuh kebencian. Beberapa hari kemudian, sang pangeran berdiskusi mengenai masalah anggaran dengan orang-orang kepercayaannya. Barang-barang mewah telah terjual, namun itu bukanlah solusi permanen. Dia mengatakan bahwa uang itu hanya memberikan kelegaan sementara. Jika mereka tidak menemukan cara untuk meningkatkan dana, uang itu pun akan segera habis. Sang pelayan mengingatkan bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk dijual. Dengan suara tenang, sang pangeran menyatakan bahwa kini dia akan menjual obat-obatan yang membuat kedua orang di depannya benar-benar terpaku. Melihat ekspresi wajah mereka, dia mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi putra mahkota pertama dalam sejarah yang berjualan obat. Sementara itu, di Frontera Plaza, orang-orang mulai bergosip tentang kabar dari istana samping setelah mengetahui bahwa putra mahkota telah menjual seluruh kemewahannya demi menyelamatkan klinik. Rakyat merasa sangat terkesan dan mulai memujanya karena mereka belum pernah melihat anggota kerajaan dalam sejarah yang mau berkorban sedemikian rupa demi pengobatan rakyat, dan perlahan-lahan lagu-lagu pujian tentang keagungannya mulai berkumandang di seluruh kota. Di saat yang sama, di klinik samping, semua orang sedang mendiskusikan masalah menghasilkan uang dengan menjual obat. Sang pangeran berpikir langkah ini sangat penting demi menyelamatkan nyawanya. Sang pelayan menyarankan jika masalahnya adalah anggaran, sebaiknya mereka menarik sedikit biaya dari pasien. Namun pangeran langsung menolak ide tersebut. Dia merasa jika ada biaya, maka orang yang datang akan berkurang, padahal dia membutuhkan bonus nyawa sebanyak mungkin. Kemudian dia mengatakan akan menjual obat yang sangat mahal dan manjur. Jenis obat yang akan dibeli orang-orang hanya untuk sekadar pamer. Dengan kata lain, dia akan meluncurkan merek obatnya sendiri. Setiap keluarga kaya akan merasa bangga jika mereka memiliki obat bermerek miliknya. Akhirnya, dia mengumumkan akan menjual obat super mewah yang akan menjadi simbol status sosial dan kelas tinggi di masyarakat. Mendengar kata-katanya, kedua bawahannya hanya bisa terdiam kosong. Sang pelayan bertanya apakah obat seperti itu benar-benar ada. Rakyat menjelaskan bahwa nama obat itu adalah pil penenang Golden Minotaur yang terbuat dari batu empedu Minotaur. Dia menjelaskan bahwa orang Korea biasanya menggunakan pil penenang untuk menenangkan saraf mereka. Pil ini juga bermanfaat untuk penyakit mental, masalah jantung, hingga tekanan darah tinggi. Sambil berjalan, dia menjelaskan detail obat tersebut kepada Demian. Sementara Demian merasa ragu apakah orang-orang benar-benar akan membelinya. Rakyat meyakinkannya bahwa orang-orang pasti akan membelinya karena produk ini akan dipresentasikan sebagai barang langka. Seperti edisi terbatas, orang-orang akan rela melakukan apa saja untuk mendapatkannya, karena itulah psikologi manusia. Dia menambahkan bahwa obat ini tidak dibuat dari sapi biasa melainkan dari batu empedu Minotaur yang akan semakin menggoda orang-orang. Namun, keraguan Demian sempat menggoyahkan rasa percaya dirinya. Demian tetap tidak percaya ada yang mau membelinya. Demian kemudian bertanya, jika obat ini sangat efektif, mengapa dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Rakiel menjawab bahwa alasannya adalah karena obat ini berasal dari kerajaan Georgian yang telah runtuh. Demian mengatakan dengan suara datar bahwa dia bahkan belum pernah mendengar nama kerajaan itu. Sang pangeran menyela bahwa dia melihat semua itu dalam mimpinya, dan semua ilmu pengobatan yang dia pelajari berasal dari mimpi tersebut. Demian menatap punggungnya dan berpikir bahwa Gordon adalah orang yang sangat polos karena mempercayai semua perkataan pangeran. Namun bagi Demian, hanya ada satu hal yang terpenting, yaitu gajinya dibayar tepat waktu. Dia berlari mendekati pangeran dan bertanya apakah pangeran akan mengobati orang tanpa lisensi. Mendengar itu, pangeran tiba-tiba berhenti. Demian menegaskan bahwa untuk menjadi dokter, seseorang harus lulus ujian, persis seperti yang dilakukan Gordon. Dengan tawa gugup, pangeran mengaku bahwa dia tidak mengetahui hal itu. Demian mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan masalah pendanaan terlebih dahulu. Untuk itu, mereka membutuhkan batu empedu Minotaur. Namun pangeran menyela bahwa hal seperti itu tidak ada di toko herbal. Di tempat ini, sapi tidak digunakan untuk pengobatan. Demian bertanya lalu apa solusinya? Dengan penuh semangat, pangeran mengatakan bahwa dia akan membeli Minotaur yang masih hidup. Itulah sebabnya dia pergi ke Cremo, tempat di mana pelelangan monster diadakan di rumah lelang. Demian tidak percaya bahwa pangeran sendiri yang berencana pergi ke sana. Dengan tenang, pangeran mengatakan bahwa dia harus pergi karena ingin mengecek sendiri kualitas Minotaur serta batu empedunya. Demian tersenyum sambil berpikir bahwa pria ini benar-benar gila. Saat itu juga, Agnes tiba dengan kereta kuda dan memberi isyarat agar mereka semua segera naik. Demian bertanya dengan heran apakah mereka benar-benar akan berangkat sekarang juga. Sang pangeran menjawab dengan tegas bahwa, baginya, waktu lebih berharga daripada emas. Kemudian dia menyuruh Demian segera masuk ke kereta agar para penjaga tidak mengejar mereka. Begitu kereta mulai bergerak, Gordon datang berlari sambil berteriak menanyakan bagaimana pangeran bisa meninggalkannya sendirian. Sang pangeran membalas dengan suara keras bahwa Gordon harus tetap di sana untuk menjaga klinik. Selama perjalanan, Demian mengomentari kenyamanan kereta kuda tersebut dan mengakui bahwa tumpangan ini terasa sangat nyaman.